Istri CEO melemparkan kartu hitam tanpa batas padaku. Hanya agar aku tidak mengganggu kencannya dengan cinta pertamanya. Aku sangat patuh. Malam itu aku memesan 9 model muda di bar untuk bersenang-senang. Hingga jam 1 dini hari. Istri CEO baru mengirimiku pesan suara. Bertanya apakah aku di rumah? Aku menjawab dengan acuh. Ya. Mau tidur. Wanita di seberang memberikan perintah. Lakukan panggilan video. Aku segera membalas. Tidak pakai baju. Detik berikutnya dia mengirim gambar, kan? Yang tidak pakai baju adalah model kecil di sebelahmu, kan? Berani menyentuh dadanya lagi. Aku akan memotong tanganmu. Aku mencibir. Menutup telepon? Mantan istri punya hak apa mengaturku? Sebulan yang lalu, teman masa kecil cinta pertama istriku kembali. Dan menandatangani perjanjian taruhan denganku. Selama dia meninggalkanku 9 kali demi dia. Aku akan dianggap kalah. Aku menyetujuinya. Karena aku ingin tahu apakah di hati istriku masih ada Song Jingnian. Hasilnya aku menyaksikan sendiri bagaimana dia berulang kali meninggalkanku. Dan tanpa ragu pergi ke sisi cinta pertamanya. Hari ini adalah yang ke-9 kalinya. Dia hanya menerima telepon dari Song Jingnian. Lin Shuyue sudah ingin meninggalkanku di jalan tol lagi. Sebelumnya, aku ada urusan mendesak, aku pergi duluan, kamu di sini mau naik taksi sendiri pulang, boleh kan? Setelah selesai berbicara, dia tidak peduli hujan deras di luar. Juga tidak peduli perutku sakit. Apalagi menunggu jawabanku. Lalu melemparkan sebuah payung. Aku melihat sosoknya pergi dengan mobil di tengah jalan. Jantungku berdenyut hebat. Sendirian berjalan di tengah hujan deras dengan sepatu kulit. Hingga kaki lecet. Berdarah. 5 jam kemudian, aku akhirnya sampai di Villa Teluk Dangkal. Aku memegangi perutku yang sakit dan jatuh ke tanah. Dengan susah payah aku bernapas. Air hujan mengaburkan mataku. Dalam keadaan linglung, aku melihat Song Jingnian memegang payung dan berjalan di depanku. Tersenyum cerah dan berkata bahwa itu sangat menyakitkan. Sekarang dia menyesal. Karena menandatangani perjanjian taruhan itu denganku. Apakah kau merasa yakin bahwa selama bertahun-tahun Shu Yu akan memiliki perasaan padamu? Walaupun hanya sedikit. Tetapi kau lupa bahwa dia paling mencintaiku. Sedikit perasaan yang kalian miliki. Di depanku, itu bukan apa-apa. Aku berdiri terhuyung-huyung. Dengan wajah pucat yang hanya memiliki ketenangan seperti air mati. Ini yang ke-9 kalinya. Kau menang. Seperti yang kau inginkan. Aku akan menceraikan Lin Shuyu. Langkahku terhuyung. Perlahan berjalan pulang. Setelah sampai di rumah, aku mengeluarkan hari aku bertaruh. Menyiapkan perjanjian perceraian, menandatanganinya dan mendorongnya di depan Song Jingnian. Aku akan membawanya untuk ditandatangani olehnya. Song Jingnian mengangkat alisnya. Tampak sedikit terkejut. Mengapa kau menyuruhku? Aku berkata dengan tenang. Aku tidak ingin menghabiskan waktu untuk menjelaskan kepadanya mengapa aku bercerai. Hanya yang kau berikan padanya. Yang akan dia lihat. Bahkan tidak melihatnya dan langsung menandatanganinya. Mendengar kata-kata ini, Song Jingnian menerima perjanjian ini dengan bangga. Pura-pura menghibur beberapa kata. Kau juga tidak perlu terlalu sedih. Beberapa hari lagi aku akan mengenalkanmu pada wanita cantik. Aku mengangguk. Baiklah. Melihatku setuju dengan begitu mudah. Kilatan keterkejutan melintas di mata Song Jingnian. Kau setuju. Begitu cepat melupakan Ayu. Aku tertawa pelan. Tertawa pahit. Seumur hidupku, aku mencintai dengan sepenuh hati. Hanya menyukai satu orang ini. Tetapi berakhir seperti ini. Aku memberinya 9 kesempatan. Tetapi dia membuatku kalah segalanya. Jika aku masih tidak bisa melepaskannya, aku terlalu murahan. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Begitu kata-kata itu keluar,
Pintu didorong terbuka. Lin Shuyue yang kebetulan kembali tertegun saat melihat Song Jingnian. "Jingnian, bukankah aku baru saja mengantarmu ke rumah sakit? Kenapa kamu ada di sini?" Song Jingnian tidak menjelaskan tentang keseleo di kakinya. Hanya berpura-pura tersenyum saat mengambil perjanjian itu. Dan berjalan di depan Lin Shuyue untuk mencarimu. Datang untuk membantu menandatangani. Tatapan Lin Shuyue selalu tertuju padaku. Tanpa melihatnya, dia menandatangani di tempat yang ditunjuk jarinya. Setelah selesai menulis, dia baru ingat untuk bertanya apa ini. Song Jingnian awalnya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi entah memikirkan apa. Hatinya tergerak. "Aku dan Zikian telah menyiapkan hadiah bermakna. Sebulan lagi kamu akan tahu." "Tenang saja. Kamu pasti akan sangat terkejut saat melihatnya." Mendengar ini, Lin Shuyue jarang merasa penasaran. Baru saja akan melihat lebih dekat. Song Jingnian sudah lebih dulu menyerahkan perjanjian itu kepadaku. Lalu bangkit dan pergi. Keesokan harinya, reuni teman sekelas. Semua orang menyapaku. "Zikian, kenapa datang sendirian tidak mengajak keluarga? Apakah Shuyue sangat sibuk bekerja?" Aku belum sempat membuka mulut, Song Jingnian yang duduk di tengah langsung menyambung pembicaraan dengan santai. Dia ada rapat pagi yang baru selesai pukul 11. Siang harinya harus membahas kerja sama. Pasti tidak ada waktu untuk datang. Dia sangat memahami kegiatan Lin Shuyue. Semua orang mulai bercanda. Memang teman masa kecil. Lebih memahami satu sama lain. Memahami kegiatan satu sama lain dengan jelas. Song Jingnian mengangkat gelas anggurnya dan menggoyangkannya. "Tidak juga. Ini karena Ahyu. Kemarin tengah malam saat mengantarku pulang. Dia yang berinisiatif mengatakan, 'Kalian masih sering berhubungan ya?' Tidak heran persahabatan sejak kecil." Untungnya Zikian juga berlapang dada. Tahu betul tentang hubungan antara Shuyu dan Jinian. Sama sekali tidak keberatan. Lagi pula, jika Jinian ingin bersama Shuyu, dia sudah akan bersama sejak lama. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Shuyu hanya mendengarkan Jinian dan sangat setia padanya. Mendengar kata-kata ini, Song Jingnian menjadi semakin bangga. Ya, jika dipikir-pikir, itu cukup menarik. Dulu aku menyuruhnya mengejar Zikian. Dan dia mengejarnya. Bahkan pernikahannya pun aku yang mendorong. Barulah dia berpikir untuk memberi Zikian status. Mengetahui hal ini, dia dan Zikian sedang berpacaran. Yang tidak tahu pasti mengira itu karena aku yang memaksa. Setelah mendengar ini, hatiku bergetar hebat. Awalnya aku mengira Lin Shuyue tersentuh oleh pengorbananku. Dan dengan rela setuju dengan lamaranku. Ternyata bahkan pernikahan ini pun terjadi di bawah arahan Song Jingnian. Seketika, aku hanya merasa dadaku seperti terhimpit sesuatu. Dan aku tidak bisa bernapas. Di kamar masih membicarakan beberapa hal. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan pergi. Setelah menenangkan diri di kamar mandi. Ketika kembali, semua orang sudah berkumpul untuk bermain game. Kebetulan Song Jingnian kalah. Dan mendapatkan kartu pertanyaan jujur. Tolong sebutkan pengejarmu yang paling setia dalam hidup dan berikan contoh. Begitu kartu ini dibacakan, bulu mataku bergetar dan aku mengalihkan pandanganku. Song Jingnian tersenyum mengenang dan perlahan berkata, "Gadis itu mulai mengejarku sejak usia 7 tahun. Dan sekarang mungkin sudah berusia 20-an. Ketika dia berusia 17 tahun, dia memberiku pusaka keluarganya dan berkata bahwa dia hanya akan menyukai satu orang dalam hidup ini. Setiap kali dia tahu aku sedang menjalin hubungan, dia akan menemaniku sepanjang hari dan malam. Aku mengalami pendarahan di luar negeri beberapa kali. Dan dia akan terbang untuk menemaniku setiap minggu." Semakin aku mendengarnya, hatiku semakin bergejolak. Ketika aku sepenuh hati dalam hubungan ini, dia masih mengejar orang yang dicintainya. Tidak. Hampir tidak bisa bernapas.
Dan sekelompok orang di ruangan itu setelah mendengar juga merasa emosional. Terus-menerus bertanya, siapa sebenarnya Jing Nian ini? Apakah kita mengenalnya? Dia sangat mencintaimu. Kau pasti yang memulainya, kan? Jika kalian benar-benar bersama, pastikan untuk memperkenalkan kepada kami. Dan Song Nian tersenyum dan menatapku. Tersenyum dan menyetujui. Baiklah. Bulan depan akan kubawa untuk diperkenalkan kepada semua orang. Begitu kata-kata itu diucapkan, Lin Shuyue tersenyum dan membuka pintu ruang pribadi. Memperkenalkan apa? Masih harus ditunda hingga bulan depan. Apa kau sudah selesai dengan pekerjaanmu? Bukankah kita sepakat untuk pergi ke konser? Saat matanya menyapu ke arahku, suaranya berhenti tiba-tiba. Sedikit kejutan dan kebingungan terlihat di matanya. Ziqian, kenapa kau ada di sini? Aku ingat Lin Shuyue mengatakan pagi ini akan lembur sampai dini hari. Dan menyuruhku untuk tidak menunggunya. Ternyata lembur adalah pergi ke konser dengan Song Jingnian. Aku tersenyum tanpa suara. Menatap matanya. Seperti yang kau lihat, menghadiri reuni teman kuliah. Dia mengangguk beberapa kali. Dan segera mengganti topik pembicaraan. Itu bagus, aku akan pulang bersamamu. Aku mengambil ponselku dan memesan taksi. Dengan nada tenang. Tidak perlu. Aku naik taksi saja. Kalian pergi ke konser saja. Setelah mengatakan itu, aku turun. Baru saja sampai di pinggir jalan, Song Jingnian menyusul dengan marah. Kalau begitu, aku akan mengganti tiket konser. Lagi pula, kalian hanya punya 1 bulan terakhir. Manfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan kenangan. Jika tidak, ketika kau tua dan mengenang masa lalu, mungkin masih akan ada penyesalan. Ekspresiku dingin. Tidak perlu. Setelah bercerai, aku akan melupakan masa lalu. Aku dan dia tidak memiliki apapun yang layak untuk dikenang. Apa yang kau katakan? Meskipun Ayu bersamamu karena paksaanku. Tetapi kau juga telah membantuku meringankan beberapa masalah. Tetapi tidak mendapatkan cinta Ayu. Sudahlah. Jika bahkan sedikit kenangan pun tidak bisa dimiliki, maka aku terlalu kejam, bukan? Kami sedang bersiap untuk pergi. Sampai kami melihat mobil yang melaju ke arah kami. Sampai pengemudi membunyikan klakson dengan panik. Ketika mereka berdua menoleh dan melihatnya, sudah terlambat untuk menghindar. Dalam situasi kritis, Lin Shuyue bergegas dan mendorong Song Jingnian menjauh. Membawanya ke area yang aman. Sementara aku terlempar sejauh 20 meter oleh mobil. Keluar. Dan jatuh dengan keras ke tanah. Dengan suara keras, darah merah cerah mengalir dari sudut mulutku. Anggota tubuhku terasa seperti akan hancur. Aku merasakan sakit yang luar biasa hingga seluruh tubuhku kejang. Sakit, sangat sakit. Kesadaranku berangsur-angsur kabur. Sebelum pingsan, aku melihat Lin Shuyue sedang melihat Song Jingnian yang sangat ketakutan. Aku tidak tahu berapa lama berlalu. Aku terbangun karena rangsangan rasa sakit dan membuka mata lagi. Aku menemukan diriku di rumah sakit. Yang pertama kulihat adalah Lin Shuyue. Dengan wajahnya yang penuh kekhawatiran. Bagaimana perasaanmu sebelumnya? Kau tidak sadarkan diri selama 2 hari ini. Tahukah kau betapa khawatirnya aku? Aku melihat penampilannya yang cemas. Teringat adegan yang kulihat sebelum pingsan. Dan hanya merasa lucu. Diambang hidup dan mati. Orang yang ingin dia selamatkan bukanlah aku. Aku terbaring di genangan darah. Dia bahkan tidak menyadarinya. Aku terluka parah. Aku tidak pernah ada di hatinya. Bagaimana mungkin dia mengkhawatirkanku? Aku menarik napas dalam-dalam. Berkata dengan suara serak. Aku baik-baik saja. Pergilah dan rawat Song Jingnian. Lin Shuyue tertegun. Hanya karena kupikir aku keberatan dia tidak menyelamatkanku. Dia buru-buru menjelaskan. Jingnian baik-baik saja. Dia tidak terlalu parah.
Tentu saja aku harus tinggal untuk menjagamu, aku menggeleng. Hanya berkata lelah. Menutup mata. Berpura-pura beristirahat. Lin Shuyue juga tidak mengganggu lagi. Dia menyelimutiku dengan baik. Mengambil air panas. Dan menyiapkan makan siang yang ringan. Kemudian dia menerima telepon. Berkata ada urusan perusahaan dan pergi lebih dulu. Berkata akan datang lagi besok. Perawat datang memeriksa kamar. Melihat betapa siapnya dia. Aku sangat iri karena aku menikahi istri yang begitu baik. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Baru saja membuka bel. Ponsel berdering sedikit. Aku melihat pesan yang dikirim oleh Song Jingnian. Maaf. Aku ketakutan oleh mobil itu dan mengalami trauma psikologis. Jadi aku mengirim pesan ke Ayu. Dia sekarang menemaniku makan. Nanti dia akan mengajakku jalan-jalan. Nanti malam. Ada film juga. Kamu istirahat yang baik di rumah sakit ya. Foto yang dilampirkan adalah restoran terkenal di kota. Meja penuh dengan hidangan yang ringan dan bergizi. Lin Shuyue di seberang hanya menunjukkan kedua tangannya. Aku diam-diam melihat foto-foto ini. Hanya membalas 4 kata. Selamat bersenang-senang. Selama seminggu berikutnya, Lin Shuyue datang ke rumah sakit setiap hari. Duduk selama 10 menit lalu pergi. Song Jingnian juga mengirim pesan tepat waktu. Melaporkan kegiatan mereka. Perbedaan antara cinta dan tidak cinta begitu jelas. Sekali lagi aku bersyukur. Aku menyetujui taruhan itu saat itu. Setelah pemeriksaan terakhir dokter. Dia menyerahkan resep. Tidak ada masalah besar. Suruh istrimu mengurus prosedur keluar. Sekalian ambil obatnya. Aku menerimanya. Nada bicaranya datar seperti segelas air putih. Dia bukan istriku. Kami sudah bercerai. Detik berikutnya, pintu bangsal didorong terbuka. Lin Shuyue masuk dengan ekspresi terkejut. Cerai apa? Cerai? Aku tidak menyangka dia akan muncul tiba-tiba. Tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku bilang kamu sudah pergi beberapa hari ini. Tidak di rumah sakit. Melihat wajahku yang tenang. Lin Shuyue tidak berpikir terlalu banyak. Aku sedang mengerjakan proyek baru akhir-akhir ini. Selalu sibuk lembur. Jadi aku tidak bisa datang menjagamu. Melihatnya berbohong tanpa mengubah ekspresi. Mataku William, jika kamu sangat sibuk, kamu tidak perlu datang. Aku bisa menjaga diriku sendiri dengan baik. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Lin Shuyue mengira aku marah. Ini salahku. Pekerjaan hampir selesai. Aku akan menemanimu dengan baik selama ini, katanya sambil membawaku pulang. Dia juga meminta asistennya untuk mengirim banyak figur aksi untuk kupilih yang kusuka. Melihat figur aksi edisi terbatas yang indah ini, aku menolaknya dengan tenang. Aku tidak pernah menyukai ini. Yang menyukai ini. Orang lain mendengar aku berkata aku tidak menyukai Lin Shuyue. Segera meminta orang untuk menyiapkan yang baru. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah lain. Apa yang kamu suka? Jam tangan mewah, beli saja. Pasti ada yang kamu suka. Untuk hal-hal yang dia katakan ini, tidak ada sedikit pun riak di hatiku. Selama 3 tahun, setiap hari peringatan, hari libur, dia akan mengirimkan banyak hadiah. Hadiah dengan logo dan model yang hampir sama ini memenuhi ruang ganti. Sekilas terlihat seperti gudang toko barang mewah. Dulu aku berpikir ini adalah perhatian. Jadi meskipun aku tidak tertarik, aku akan menerimanya dengan senang hati. Tapi sampai hari ini, mendengar dia bahkan tidak tahu apa yang kusukai. Aku mengerti bahwa dia hanya malas memikirkannya dan memilih hadiah seperti itu. Bagaimanapun, harganya ada di sana, jadi tidak mungkin salah. Jadi kali ini aku menyatakan pendapatku secara langsung. Tidak perlu semuanya. Kamu juga tidak perlu repot-repot lagi. Untuk pertama kalinya mendengar aku mengatakan hal seperti ini. Hati saya tiba-tiba merasa sedikit panik. Kamu adalah suamiku. Aku memberimu hadiah adalah hal yang wajar,
Kenapa bisa merepotkan Lin Shuyu? Sungguh lucu. Kamu bahkan belum tahu perjanjian perceraian kita. Kamu sudah menandatanganinya beberapa hari kemudian. Selama ini tidak keluar rumah. Aku juga perlahan mengemasi barang-barangku. Pakaian yang tidak terpakai. Gorden di rumah. Barang couple. Gelas. Melihatku tiba-tiba membersihkan begitu banyak barang. Sangat terkejut. Dia hendak menanyakan nomor telepon. Telepon itu berdering. Langsung melupakan hal ini. Mengangkat telepon dan pergi. Aku juga melihat nomor di layar. Tahu bahwa dia pergi menemani. Setelah mengantarnya keluar, aku membuang semua barang ini ke tempat sampah. Dini hari. Masih belum kembali. Hanya mengirim pesan. Mengatakan akan dinas keluar kota selama seminggu, tidak lama kemudian. Juga mengirim foto bersamanya sedang makan. Berkata, ingin pergi ke luar negeri bersamaku untuk bermain beberapa hari. Aku hanya membalas dengan kata, baik. Sambil menunggu waktu ini, aku mengemasi barang-barangku. Menyusun rencana perjalanan yang detail. Setelah rencana strategi selesai, aku memesan tiket pesawat pulang kampung terlebih dahulu. Maskapai penerbangan menelepon untuk mengonfirmasi perjalanan. Aku mendengarkan dengan seksama. Mengulanginya sekali lagi. Aku memesan tiket pesawat untuk seminggu lagi. Kamu mau pergi kemana? Mendengar suara. Aku menoleh dan baru menyadari. Dia tidak tahu. Kapan dia kembali? Aku menghindari kebingungan yang dia tunjukkan. Memutuskan panggilan. Menjawab dengan jujur. Pulang ke kampung halaman untuk melihat orang tuaku, Lin Shuyue mengangguk. Dan tidak bertanya lagi. Mengeluarkan hadiah yang dikemas dengan indah. Apakah punggungku sebelumnya? Lin menyukai figur itu? Kali ini aku memilihkan jam tangan untukmu. Coba lihat apakah kamu menyukainya. Secara simbolis membuka dan menciumnya. Mencium lalu meletakkannya. Menyukai reaksi datar ini, membuat Lin Shuyue sedikit terkejut. Dia maju dan dengan lembut menarikku. Dengan nada peduli. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Aku dinas di luar kota begitu lama. Kamu tidak mengirimiku satu pesan pun. Apakah suasana hatimu sedang buruk? Melihatku terus diam. Lin Shuyue mengira aku benar-benar tidak senang. Berjinjit hendak menciumku. Tetapi aku malah mendorongnya menjauh. Berbalik dan masuk ke kamar mandi. Badanku tidak enak hari ini. Sedang tidak mood. Lain kali saja ya. Melihat punggungku. Lin Shuyue sedikit linglung. Sakit perutnya sudah lama. Belum sembuh juga? Keesokan sore. Lin Shuyue berkata. Menyiapkan kejutan. Membawaku keluar rumah. Setelah sampai di restoran, pelayan membawa kami langsung ke kamar pribadi di lantai atas. Begitu pintu didorong terbuka. Terlihat ruangan itu penuh dengan bunga dan lilin. Mataku menyipit. Lin Shuyue tersenyum cerah. Ziqian, apakah kamu suka? Aku terdiam beberapa detik tanpa berbicara. Duduk dengan tiba-tiba Lin Shuyue mengambil menu. Memesan satu meja penuh hidangan. Semuanya adalah makanan kesukaanku. Setelah semua hidangan disajikan, dia bahkan secara pribadi mengupas kepiting sungai dan meletakkannya di mangkuku. Di malam hari, dia terus mencari topik pembicaraan dan bahkan secara aktif membicarakan kisah cinta kami di masa lalu. Ingatkah kamu ketika kita baru bersama, kamu selalu menemaniku ke kelas setiap hari? Seringkali guru saya memanggil nama saya. Dia bahkan bertanya kepada saya secara pribadi. Apa hubungan kita? Menghadapi kelembutannya yang tiba-tiba ini, saya sangat tidak nyaman. Ada apa denganmu hari ini? Aku hanya melihatmu akhir-akhir ini kurang bahagia. Jadi aku hanya ingin membuatmu bahagia. Pintu ruang pribadi itu terbuka dengan paksa. Song Jingyan menerobos masuk dengan sekelompok orang. Dan beberapa orang mengambil beberapa foto Polaroid berturut-turut. Ziqian.
Bagaimana menurutmu tentang kencan hari ini? Apakah kamu puas? Ini adalah kejutan yang kurencanakan dengan cermat. Apakah kamu tersentuh? Mendengar nada bicara Song Jingnian yang bangga ini. Aku menoleh dan menatap Lin Shuyue dan bertanya lagi. Pertanyaan itu? Hanya saja nadaku sudah gemetar. Apakah ini yang kamu atur? Lin Shuyue tidak menyadarinya. Perubahan dalam nada bicaraku. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sambil tersenyum menatap Song Jingnian. Bukan? Jingnian yang membantuku memberikan ide. Kenapa? Song Jingnian tersenyum bangga. Ya. Aku mendengar dari Ayu. Dia mencampakkanmu pada hari ulang tahun pernikahan kalian. Jadi aku memberinya ide ini. Restoran? Bunga? Lilin? Hidangan? Kembang api? Semuanya aku rekomendasikan. Pasti akan membuatmu melewati malam yang tak terlupakan. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menerima jam tangan itu? Itu yang kupilih setelah sekian lama. Apakah kamu menyukainya? Ternyata semua ini diatur oleh Song Jingnian lagi. Tidak heran Lin Shuyue begitu proaktif. Dalam sekejap, aku teringat saat di universitas, hal-hal yang dilakukan Song Jingnian untuk menyatukan kami. Mendengar pujian dari sekelompok orang di sekitar tentang perencanaan Song Jingnian yang luar biasa. Rasa tidak berdaya yang mendalam membanjiri hatiku. Song Jingnian mengatur semua ini. Hanya untuk membuktikan satu hal kepadaku. Meskipun bertahun-tahun berlalu. Awal dari hubungan saya dan Lin Shuyue ini. Bahkan arah di tengahnya pun di luar kendali saya. Sejak awal hingga akhir dikendalikan oleh Song Jingnian. Saya hanya bisa menerimanya secara pasif. Sementara Lin Shuyue menikmatinya. Melihat Song Jingnian dikelilingi oleh banyak orang. Saya tidak tahan lagi dan bangkit berjalan ke bawah. Baru berjalan setengah jalan. Saya dihentikan oleh Song Jingnian yang mengejar saya. Kenapa kamu tidak senang? Makan malam romantis dengan cahaya lilin ini. Sebagai penutup dari hubungan ini, pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidupmu. Foto-foto ini untukmu. Sebagai kenang-kenangan. Saya langsung melihat dia menyerahkan beberapa foto. Di dalam foto, di belakang Lin Shuyue ada kembang api berbentuk hati yang mekar. Dia memegang lengan saya. Tampaknya tidak lelah. Tetapi sekilas saya melihat bahwa yang dia lihat bukanlah lampu cermin. Melainkan ke arah Song Jingnian berdiri. Hanya dengan mengambil foto-foto ini. Hanya diam-diam melihat kelelahan di matanya. Surat undangan diletakkan di atas meja selama 6 hari adalah hari terakhir masa tenang perceraianmu dan dia. Juga hari ulang tahun Ayu. Berencana untuk memberikannya di sana. Dia menyatakan cintanya. Dia sangat menyukaiku. Aku memberinya kejutan besar ini. Dia pasti sangat senang. Ayu mengalami gegar otak ringan karena terbentur kepalanya. Aku akan menjaganya dengan baik beberapa hari ini. Jika kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di hari-hari terakhir, aku bisa memindahkanmu ke kamar sebelah. Aku menutup mata. Suaraku tenang seperti air. Tidak perlu. Orang yang paling ingin dia temui sekarang adalah kamu. Dan aku juga tidak ingin bertemu dengannya. Kamu mengangguk dan pergi. Di rumah sakit beberapa hari terakhir, Lin Shuyue menelepon beberapa kali. Mengirim beberapa pesan. Aku tidak membalasnya. Pergi. Hari itu, aku keluar dari rumah sakit. Menerima surat cerai. Setelah kembali ke rumah, aku menceraikan. Aku, bersama dengan perjanjian perceraian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak,
memasukkannya ke dalam kotak hadiah dan mengirimkannya untuk pernikahan. Aku membawa barang bawaanku. Baru saja akan keluar. Tetapi malah bertabrakan dengan Lin Shuyue yang kembali. Melihatku membawa koper. Dia tampak sedikit aneh. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Baru saja akan membawanya untuk mengambil surat cerai. Kembali untuk merahasiakannya. Berbohong dengan wajah memerah dan jantung berdebar. Aku harus mengejar pesawat kembali ke kampung halaman. Tiket hari ini? Aku berbalik, mengambil kotak hadiah di atas meja, dan menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Aku harus buru-buru pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, aku bahkan tidak melihat reaksi Lin Shuyue. Membuka pintu, naik taksi, dan langsung pergi ke bandara melihatku. Melihat punggung yang pergi terburu-buru. Entah kenapa, kelopak mata Lin Shuyue berkedut beberapa kali. Hatiku sangat panik. Dia secara tidak sadar ingin memanggilku. Memintaku untuk mengubah jadwal penerbangan. Setidaknya aku harus menghadiri pesta ulang tahunnya. Tapi baru saja melangkah. Telepon Song Jingyan masuk. Pesta ulang tahun Ayu akan segera dimulai. Kenapa kamu belum datang? Ini pesta yang sudah lama aku siapkan untukmu. Aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya pergi dengan mobil. Dan kotak hadiah yang kuberikan. Dia juga dengan santai meletakkannya di mobil. Tidak membukanya. Mendorong pintu hotel. Pesta akan membawa banyak orang. Saling bersulang. Sangat ramai. Sampai dia muncul, Song Jingyan dengan cepat berjalan ke arahnya. Ayu, kamu datang. Lin Shuyue mengangguk. Dengan ekspresi lembut. Bukankah kamu bilang akan menyiapkan kejutan untukku? Song Jingyan tersenyum mendengar ini. Ayu, kamu pasti akan menyukai kejutan ini. Selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan ke depan panggung. Mengangkat mikrofon dan berbicara. Kata demi kata. Bergema di seluruh lobi. Selamat datang semuanya untuk meluangkan waktu menghadiri pesta ulang tahun Ayu. Hari ini adalah hari yang baik. Tidak hanya hari ulang tahunnya. Aku juga akan membawa dua kabar baik. Kabar baik pertama adalah selamat untuk Ayu atas perceraiannya. Selamat tinggal pada masa lalu. Menyambut masa depan yang baru. Kabar baik kedua adalah aku akan secara resmi menyatakan cinta padamu di sini. Ayu. Kamu menyukaiku selama bertahun-tahun. Selamat terus bersikap egois dan menghabiskan kesukaanmu. Hari ini aku benar-benar ingin bergabung denganku. Aku dan kamu akan selamanya bersama. Hangat dan cerah. Lampu menyorot tubuh Song Jingyan. Seolah-olah mantel cahaya suci yang egois. Kamu akan menyambut mata Shuyu. Matanya penuh dengan kasih sayang dan haru. Berbisik pelan. Selama ini, kamu seperti matahari kecil dalam hidupku. Selalu diam-diam menemani. Menjaga tanpa suara. Setiap momen yang kamu habiskan bersamaku. Bagaikan bintang-bintang yang menghiasi langit ingatanku. Dulu aku mengira kehangatan ini adalah hal yang wajar. Sampai saat ini, baru kusadari. Inilah pelabuhan yang kau bangun dengan ketulusan hatimu untukku. Otak Lin Shuyue kosong. Belum sempat bereaksi. Song Jingyan sudah berjalan ke hadapannya dengan mikrofon di tangan. Dengan lembut menggenggam tangannya. Melanjutkan perkataannya. Aku telah melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun dalam tatapanmu aku menemukan lukisan terindah. Aku telah mendengar kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Namun dalam perhatianmu aku merasakan kekuatan yang paling hangat. Mulai hari ini, aku tidak ingin lagi kamu diam-diam mengikutiku dari belakang. Aku ingin berjalan berdampingan denganmu. Melewati setiap musim. Melihat setiap pemandangan. Maukah kamu memasuki setiap momen masa depanku? Lu Ziqian sudah bercerai denganmu. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu mengejarku dari belakang. Menemaniku dalam segala hal yang kulakukan.
Aku juga tahu kamu benar-benar mencintaiku. Sekarang aku tidak ingin kamu terus mengejarku dari belakang lagi. Karena aku memutuskan untuk bersamamu. Ayu, apakah kamu menyukai kejutan ini? Inilah hadiah ulang tahun yang kuberikan untukmu. Bersamaku Lin Shuyue berdiri di tempat. Entah mengapa tidak ada reaksi sama sekali. Ayu Song Jingnian menatap Lin Shuyue yang terpaku di tempat. Mengira dia terlalu senang sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dengan lembut memanggil namanya. Agar dia memberikan reaksi. Lin Shuyue dipenuhi dengan pertanyaan. Menghadapi aula perjamuan. Kerumunan orang yang ramai tidak bisa menanyakannya satu persatu. Hanya bisa menstabilkan situasi terlebih dahulu. Dengan ekspresi terkejut berkata kepada Song Jingnian. Apapun yang telah kamu persiapkan untukku. Aku sangat tersentuh. Meskipun tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun orang-orang yang hadir tahu. Pengorbanan Lin Shuyue selama bertahun-tahun untuk Song Jingnian telah membuat mereka menerima begitu saja bahwa mereka sudah bersama sejak lama. Hanya karena belum bercerai maka belum diumumkan. Sekarang sudah bercerai. Langsung mengadakan pesta besar untuk mengumumkan kepada semua orang. Aku tahu kau akan menyukainya. Tanggapan Lin Shuyue. Song Jingnian sangat puas. Sambil tersenyum merangkul pinggangnya. Bergerak di antara kerumunan. Berinteraksi dengan senyum bahagia di wajahnya. Seolah-olah mereka ditakdirkan menjadi pasangan. Semua orang di tempat kejadian memberikan ucapan selamat yang meriah. Selamat untuk Lin Shuyue. Dengan setia menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Selamat kepada si Yosong karena menemukan jodohnya. Selamat Shuyue. Ini bisa dibilang sebagai akhir bahagia bagi sepasang kekasih. Mengatakan tentang ikut campur dan berselingkuh dengan cara yang begitu segar dan halus. Tidak heran Lu Ziqian tidak datang. Ada juga sebagian kecil yang membela saya. Hanya saja tenggelam dalam sebagian besar ucapan selamat. Pesta perayaan sudah berakhir sangat larut. Song Jingnian sangat senang. Minum beberapa gelas lagi. Agak mabuk. Merangkul pinggang Lin Shuyue dan melepaskannya. Saat ini jatuh di hatinya. Tapi pengakuannya yang mabuk. Melihat Song Jingnian di sampingnya. Lin Shuyue tidak punya waktu untuk memperhatikan. Semua pertanyaan lain yang memenuhi benaknya juga diabaikan. Hanya bisa mengantar Song Jingnian pulang terlebih dahulu. Menunggu dan merawatnya. Setelah Song Jingnian tertidur, hari sudah sangat larut. Dia kembali ke rumah Lin Shuyue. Melihat ruangan yang diselimuti kegelapan. Baru kemudian dia teringat. Aku sudah tidak ada lagi. Sudah kembali ke kampung halaman. Lin Shuyue tidak berpikir bahwa aku bisa meninggalkannya. Karena dia tahu betul betapa aku mencintainya. Sama seperti dia selama bertahun-tahun mengejar Song Jingnian. Aku juga selalu mengejar di belakangnya. Teringat sebelum pergi di pagi hari. Aku masih memberinya hadiah ulang tahun. Lin Shuyue merasa bahwa aku hanya sedikit marah. Ingin dia membujukku. Selama ini dia memang mengabaikanku karena Song Jingnian. Tunggu aku kembali. Aku baik-baik saja, aku tidak menyangka untuk menelepon. Teringat sekarang jam berapa. Tidak akan mengganggu saya. Setelah menelepon setengah hari. Tidak ada yang menjawab. Lin Linyu yang tidak putus asa menunggu saya. Saya menghapus pesan. Tanda seru merah di WeChat menunjukkan pesan telah terkirim. Tetapi ada pemberitahuan bahwa pesan tersebut ditolak oleh penerima. Lin Jingyue sedikit bersemangat. Ini tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada dirinya sendiri. Menghilang begitu saja. Apakah dia masih menungguku untuk menemukannya? Ketika cahaya lembut menyinari ruang tamu. Lin Shuyue sudah pergi ke garasi untuk mengambil kotak hadiah itu. Ujung jarinya berhenti sejenak di kotak hadiah beludru biru. Ujung jarinya menyentuh kertas kado yang belum dibuka dan sama sekali tidak bisa merasakan apa isinya. Dulu hadiah yang saya berikan langsung, baru kali ini dikemas dengan sangat indah.
Memikirkan hal ini, Lin Xue masih sedikit penasaran. Ponsel bergetar tiba-tiba di meja kopi. Song Jingyan yang layarnya menyala seperti jarum perak yang akan memecahkan lingkaran cahaya kuning hangat. Menembus lubang kecil. Ayu, kamu pergi kemana? Suara laki-laki di gagang telepon agak tidak jelas. Mungkin karena dia belum sadar dari mabuknya. Sekarang aku semua milikmu. Mengapa kamu masih peduli pada orang yang tidak penting? Nada bicara Song Jingnian agak buruk. Mendengar apa yang dikatakan Song Jingnian, entah mengapa hati Lin Xue merasakan sedikit perbedaan. Bagaimana aku tahu dia mengirimiku pesan mengatakan dia menceraikanmu? Dan juga menunjukkan surat cerai kepadaku. Aku pikir kamu tidak sabar ingin bersamaku sehingga kamu menceraikannya. Kemarin bahkan di hari ulang tahunmu dia tidak muncul. Kamu masih memikirkan surat cerai. Aku menceraikannya. Lin Xue sangat terkejut. Dia begitu saja diberitahu tentang perceraian. Dan juga difitnah. Dia juga bukannya tidak memiliki perasaan padaku. Lagi pula selama bertahun-tahun setiap kali aku mengalami kemunduran dari Song Jingnian, akulah yang menemaninya, dia hanya melihat Song Jingnian baru saja kembali ke negara itu. Tidak tahu tempat dan orang, jadi aku menemaninya sedikit lebih lama. Aku malah akan menceraikannya. Melihat raut wajah Lin Xue yang tidak baik, Song Jingnian bahkan tidak berpikir. Dan menyalahkan semuanya padaku. Bukankah karena dia mengancamku jika aku tidak membantunya? Dia akan menyebarkan rumor tentangku di grup teman sekelas universitas. Berniat membuatku kehilangan reputasi. Dia benar-benar mengatakan itu. Lin Xue agak tidak percaya. Biasanya memperlakukan orang dengan santun. Dan tahu batasan. Aku akan melakukan hal seperti ini. Apakah kamu tidak percaya padaku? Bukannya tidak percaya. Kamu hanya tidak menyangka dia akan memperlakukanmu seperti ini. Bukankah kalian teman sekamar dan teman baik di universitas? Dia sama sekali bukan teman baikku. Dulu dia iri padaku. Jika bukan karena dia mengatakan kepadaku bahwa dia menyukaimu dan memperkenalkanmu. Aku bersama Xia Ruyan. Aku tidak akan memperkenalkanmu kepadanya. Dia memperkenalkanmu. Xia Ruyan membuat Lin Xue terdiam. Aku membawa masalah ke Lin Jingnian. Song Jingnian yang rencananya berhasil. Secara alami berusaha sekuat tenaga untuk menjelekkan kesanku di hati Lin Xue. Lagi pula kami telah bersama selama bertahun-tahun. Lin Xue masih merindukanku. Dia sama sekali tidak mengizinkan. Dulu dia yang memperkenalkan Xia Ruyan kepadaku. Dan memaksaku untuk memperkenalkanmu kepadanya. Memintaku untuk menjodohkan kalian berdua. Kalau tidak dia akan menghasut Xia Ruyan untuk putus denganku. Dulu aku dibutakan olehnya hingga tidak bisa mengenali hatiku sendiri. Cahaya mentari menyinari tanah Yunan yang penuh warna ini. Meskipun masih ada sisa luka perceraian di mataku. Tetapi lebih banyak harapan untuk kehidupan baru. Aku yang baru saja mengakhiri pernikahan yang gagal. Menginjakkan kaki di tanah yang penuh misteri dan ketenangan ini. Baru tiba di Kunming, kota yang dikenal sebagai kota musim semi ini. Menyambutku dengan sinar matahari yang hangat dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Aku berjalan-jalan di jalanan. Angin sepai-sepai membelai rambutku. Bunga-bunga berwarna-warni di pinggir jalan bergoyang mengikuti angin. Sinar matahari menembus celah-celah daun. Membentuk bayangan yang berbintik-bintik. Aku seolah-olah berada di tengah lukisan yang sangat indah. Tiba di World Horticultural Exposition Garden. Pemandangan pameran yang unik membuatku terpesona. Di rumah kaca besar. Tanaman langka dari berbagai daerah. Membuatku kagum akan keajaiban alam. Di paviliun internasional. Kekhasan budaya dari berbagai negara berkumpul di sini. Seolah-olah membawaku melintasi ruang dan waktu untuk menikmati pemandangan dari seluruh dunia. Selama bertahun-tahun. Selalu berputar di sekitar Lin Xue. Sudah lama tidak pergi berlibur. Untuk bersantai. Tepat pada kesempatan perceraian ini. Melihat pemandangan indah tanah air. B. Yunan yang dikenal sebagai negeri di selatan awan berwarna, ketika bersama Lin Xue.
Aku sering menyebutkannya kepadanya. Ingin pergi berwisata. Ingin datang ke Yunan untuk berjalan-jalan di jalanan kota kuno Dali. Menikmati angin yang bertiup dari Danau Erhai. Tetapi dia selalu mengatakan sibuk. Tidak ada waktu. Juga tidak pernah menyetujui reuni teman sekelas. Saat itu aku tahu. Kesibukannya tidak ada waktu. Adalah untuk meluangkan waktu. Pergi ke luar negeri menemani beberapa tahun. Kemudian aku datang ke hutan batu. Saat menginjakan kaki di hutan batu, aku merasa seperti memasuki kerajaan batu. Berbagai macam batu dengan berbagai bentuk. Ada yang seperti tentara yang berdiri tegak. Ada yang seperti peri yang menari. Ada juga yang seperti hewan yang lucu. Aku berjalan-jalan di hutan batu. Membelai bebatuan yang telah diukir oleh waktu. Membayangkan kisah di balik mereka. Pemandu wisata menceritakan legenda Ashima dan Aheige. Ada sedikit kerinduan dan emosi di mataku. Seolah-olah aku melihat sosok tegas pasangan muda yang berjuang melawan kekuatan feodal. Meninggalkan hutan batu. Aku tiba di Dali. Berjalan perlahan di sepanjang jalan batu biru kota kuno Dali. Papan batu di bawah kaki mengeluarkan suara renyah. Seolah menceritakan kisah kuno. Toko-toko kecil di pinggir jalan penuh dengan berbagai barang. Syal berwarna-warni. Kerajinan tangan yang indah. Aku mulai berjalan-jalan santai. Menenggelamkan diri dalam dunia yang indah ini. Ketika aku sampai di tepi Danau Erhai. Pegunungan di kejauhan terhubung dengan air danau yang biru. Membentuk pemandangan indah seperti lukisan. Sementara danau menyerupai cermin besar yang tertanam di tanah ini. Air danau jernih dan transparan. Berkilauan di bawah sinar matahari. Aku menyewa sepeda. Bersepeda di sepanjang Danau Erhai. Angin sepau-sepoi membawa aroma air danau dengan lembut membelai wajahku. Membuatku merasa sangat nyaman. Pegunungan Changshan yang jauh berdiri megah. Awan dan kabut berputar di puncak gunung. Seperti negeri dongeng. Air mata air di tepi mata air kupu-kupu jernih dan cerah. Bunga-bunga di sekitarnya berwarna-warni. Seolah menari di antara bunga-bunga. Aku memejamkan mata. Merasakan kedamaian dan keindahan alam. Seolah menyatu dengan pemandangan ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba membiarkan udara segar ini menghilangkan kesuraman di hatiku. Seharusnya aku tidak menyerahkan begitu banyak tahun kebebasan untuk orang yang tidak layak. Di sebuah rumah. Sepanjang orang yang hatinya penuh dengan orang lain. Melihat kembali diri sendiri. Aku duduk dengan tenang di bangku di tepi danau. Menatap kosong ke danau. Perahu-perahu kecil di danau bergoyang lembut mengikuti ombak. Perlahan menjadi tenang. Seperti hatiku yang tidak menentu saat ini. Akan perlahan menjadi tenang. Tanpa sadar. Matahari terbenam. Langit senja seperti gulungan lukisan yang indah. Aku berjalan di tepi Danau Erhai. Pasir di bawah kaki dicat keemasan oleh matahari terbenam. Bayanganku memanjang dalam cahaya senja. Seolah-olah bab ini adalah babak baru yang dituliskan takdir untukku. Urusan Lin Shuyue dan Song Jingyan bagiku sudah menjadi masa lalu. Kenangan seolah-olah ditutupi lapisan tipis kain kasa. Agak kabur. Akhirnya, aku tiba di kota kuno Lijiang. Alun-alun Sifang sangat ramai. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan berbagai macam ornamen dan batu giok. Aku berjalan-jalan di jalan-jalan kuno. Mengagumi kerajinan tangan yang indah itu. Merasakan cita rasa etnis yang kental. Banyak orang tua berpakaian meriah. Menari dengan gembira mengelilingi lingkaran. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum bahagia. Tokoh utama wanita juga terinfeksi oleh kebahagiaan ini. Mengikuti irama dan menari dengan ringan. Malam. Kota kuno bermandikan cahaya. Cahaya tercermin di sungai kecil. Berkilauan. Aku duduk di kedai kecil di tepi sungai. Mendengarkan lagu-lagu merdu. Mencicipi anggur lokal. Hatiku dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Sudah lama aku tidak memikirkan Lin Shuyue dan Song Jingyan. Ini adalah hal yang baik. Minum sedikit anggur.
Aku merasa sedikit melayang. Bersiap untuk keluar dan berjalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Ketika aku berjalan ke depan sebuah halaman kecil, tiba-tiba langit mulai gerimis. Hujan gerimis menyapu miring. Ketika warna tanpa kata. Aku sudah terbangun dari alkohol di kusen pintu kayu yang berbintik-bintik, dan alkohol itu mengalir di pembuluh darahku. Lentera yang bergoyang di jalan batu biru Jiangqing menjadi lingkaran cahaya yang kabur. Aku mengulurkan tangan untuk menangkap sudut mataku. Tetesan air yang jatuh. Sentuhan dingin membangunkan saya. Aku hanya melihat sisa kehangatan alkohol yang tersisa tiba-tiba menyala di sudut. Lampu dinding oranye. Gerbang halaman yang dililiti tanaman merambat mawar sebagian tertutup, dan plakat janin pendengaran halaman Xiayuan di ambang pintu dicuci bersih oleh hujan. Aku terhuyung-huyung dan mendorong pintu hingga terbuka. Suara lembut porselen beradu terdengar dari belakang rumpun hidrangea. Lu Ziqian, apakah kamu membutuhkan handuk? Gadis lembut mengejutkanku dan mundur setengah langkah. Sebuah tangan yang sangat cantik terulur. Di bawah atap beranda dengan tirai bambu yang tergulung sebagian. Melintasi wanita berbaju cheongsam polos. Darah sudah menjalar. Kau pucat. Jari jemari bertumpu pada mangkuk teh porselen hijau berkabut hujan. Membaurkan siluet seperti lukisan tinta di antara alis dan matanya. Membuatku teringat pada dinasti Song yang pernah kulihat di museum. Porselen hijau lembut namun berwajah. Bagaimana kau tahu namaku? Aku meremas sudut bajuku yang basah. Angin sepai-sepai menerpa rambutku. Shen Mengiao terbatuk dan menegakkan tubuhnya. Pergelangan tangan yang tergelincir dari lengan bajunya. Kurusnya hingga pembuluh darah biru terlihat jelas masuk universitas. Aku pernah melihatmu bermain drum dengan hebat di pesta penyambutan mahasiswa baru. Dia hanya terlihat sedikit gugup dan menyembunyikan diri di sudut bajunya. Kau sangat bersemangat. Sulit untuk dilupakan. Selesai berbicara. Wajahnya sedikit merah petir. Membelah awan. Baru saat itulah aku melihat wajahnya sudah memerah. Air hujan menetes dari tralis bunga wisteria ke dalam wadah tinta. Memantulkan tinta yang belum kering menjadi riak abu-abu tua. Dibalut oleh warna malam. Shen Mengiao seperti siluman rubah yang menjerumuskan manusia ke dalam nafsu. Aku tanpa sadar tertarik padanya. Menerima sudut baju di tangannya. Mengantarnya memasuki ruangan. Setelah duduk di dalam rumah, aku baru menyadari perbedaan diriku. Dengan seseorang yang benar-benar asing bagiku. Begitu saja di malam hari di kota kuno yang asing. Berduaan di dalam kamar. Suasana yang sedikit hening. Aura ambigu mengalir di angkasa. Aku sedikit panik dan memulai topik pembicaraan secara acak. Kau juga mahasiswa Jingda? Aku mengalami kecelakaan mobil saat semester 3. Setelah itu, setiap tahun pada saat ini aku akan tinggal sebentar di sini untuk memulihkan diri. Terlihat kecanggunganku. Shen Mengiao tanpa sadar berbicara sedikit lebih banyak. Untuk meredakan kecanggunganku kecelakaan mobil. Pikirku. Tidak heran dia terlihat seperti wanita cantik yang sakit-sakitan. Shen Mengiao sangat senang. Aku tidak mengingatnya. Tetapi dia telah menempatkanku di hatinya selama bertahun-tahun ini. Hingga aku berkencan. Hingga aku menikah. Dia baru berhenti memperhatikan segala sesuatu tentangku. Aku kembali ke tempat tinggalku. Shen Mengiao segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon asistennya. Biarkan dia segera menyelidiki. Kenapa aku datang bulan sendirian? Shen Mengiao kembali ke halaman kecil dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Dia tidak setenang yang dia tunjukkan di depanku hari ini. Bahkan dia harus berusaha keras untuk menahan detak jantungnya. Agar tidak berdetak terlalu kencang. Agar tidak membuatku takut, ponselku berdering. Asisten mengirim pesan. Melihat pesan di ponsel, Shen Mengiao tidak bisa menahan senyum. Mendengar bahwa beberapa hari yang lalu di pesta ulang tahun Lin Shuyue, teman masa kecilnya mengumumkan di depan umum berita perceraiannya denganku. Dan menyatakan cintanya pada Lin Shuyue. Apa yang sebenarnya terjadi? Baru besok lusa aku akan tahu tentang perceraian ini. Kesempatannya telah tiba. Ini benar-benar berita terbaik baru-baru ini. Sudah lama tidak bermimpi.
Hari ini aku bermimpi tentang masa kuliah. Saat belum bertemu Lin Shuyue. Diriku belum seperti sekarang ini. Suatu kali saat mengambil makanan di kantin, kartu makanku hilang. Ponselku juga mati. Saat aku merasa malu, ada tangan yang sangat cantik. Tangan mengeluarkan kartu makan dan menggesek kartunya untukku. Jari-jarinya panjang, lentik, lembut, dan putih. Itu tipe yang aku suka. Aku agak suka tangan. Melihat tangan yang begitu cantik, aku sedikit linglung saat aku sadar dan berbalik ingin berterima kasih. Aku hanya melihat punggungnya yang pergi, aku terbangun dan teringat tangan Shen Mengyao yang memberiku handuk tadi malam juga sangat cantik. Terkejut menyadari bahwa aku sedang memikirkan wanita yang baru kutemui kemarin. Aku sedikit tersipu. Berusaha menyingkirkan pikiran kacau di kepalaku. Aku menutup telinga dan membunyikan bel dengan menepuk-nepuk wajahku. Mendorong pintu terbuka. Dan berjalan keluar. Melihat langit biru bersih. Mencium aroma bunga di udara. Hari ini adalah hari yang cerah dan sejuk. Berjalan di jalanan yang belum ramai. Aku hanya merasa hatiku dipenuhi dengan kedamaian. Kebetulan sekali. Melihat Shen Mengyao berjalan menghampiri Lian untuk menyapa. Membuatku sedikit tersipu. Pagi ini aku masih memikirkannya. Ternyata orang tidak tahan untuk dibicarakan. Kebetulan sekali. Kamu juga sedang jalan-jalan. Setelah selesai berbicara baru sadar kalau aku menanyakan pertanyaan bodoh. Aku ingin menariknya kembali tapi sudah terlambat. Hanya bisa tersenyum canggung. Melihatku yang hanya mengobrol beberapa kalimat. Lalu pergi. Shen Mengyao merasa sedikit frustrasi. Dan pada yang ke-10 kalinya. Melihat Shen Mengyao berjalan menghampiri Lian. Aku merasa sedikit lucu. 3-2-1 kebetulan melihatku. Dalam hati menghitung mundur berakhir. Kebetulan Shen Mengyao datang sesuai janji. Tidak kebetulan. Ini sudah pertemuan ke-10 hari ini. Shen Mengyao agak canggung berdiri di tempat. Bagaimana kalau bersama? Melihat Shen Mengyao yang sedikit linglung. Aku hanya merasa dia imut. Dengan mudah mengundangnya untuk bersama meredakan kecanggungan Shen Mengyao. Baiklah. Shen Mengyao yang tujuannya tercapai bertepuk tangan dalam hati untuk dirinya sendiri. Ternyata, strategi yang dicari semalaman tidak sia-sia. Tipu daya kecil yang langsung ketahuan oleh Jing Dian. Hanya perlu mengatasi rasa malu. Peduli dia kucing putih atau kucing hitam. Asalkan bisa memikat dewa laki-laki. Dia adalah kucing yang baik. Dengan ditemani Shen Mengyao. Hari yang sangat menyenangkan. Menutupi penyesalan karena tidak bisa mengambil foto beberapa hari ini. Dan Shen Mengyao yang seharian menjadi mesin foto juga sangat puas. Bisa menghabiskan hari bersama laki-laki yang sudah lama dia taksir. Setelah bekerja lembur selama beberapa hari, Lin Shuyue membereskan semua urusan perusahaan. Khusus meluangkan waktu 1 bulan. Untuk menemani Song Jingnian berlibur selama beberapa tahun. Melihat berita itu, Song Jingnian sangat senang. Mengundang Lin Shuyue untuk makan malam di rumah. Akhirnya ingat, dia dan rumahku sendiri membereskan barang-barang Lin Shuyue. Melihat hadiah yang belum dibuka di ruang tamu akhirnya dibuka. Hanya saja melihat isinya. Wajah Lin Shuyue penuh ketidaksenangan. Perjanjian perceraian dan akta cerai. Benar-benar hadiah ulang tahun yang bagus. Melempar barang-barang ke samping. Kembali ke kamar tidur untuk mengemasi pakaian. Lin Shuyue baru menyadari. Semua barang milikku di kamar telah menghilang. Lemari pakaian kosong sebagian besar. Foto di meja samping tempat tidur juga menghilang. Bahkan perlengkapan mandi di kamar mandi pun menghilang. Aku benar-benar hebat. Bukankah hanya waktu beberapa tahun yang aku habiskan bersamamu bertambah? Begitu mudahnya meninggalkanku. Dulu kau sangat mencintaiku. Cinta yang tak terkendali. Apakah itu semua palsu? Atau kau memang munafik seperti yang dikatakan Jing Nian? Apakah cintamu begitu dangkal? Entah mengapa, Lin Shuyue, yang awalnya sangat marah,
Merasakan sedikit keanehan di hatinya ketika memastikan bahwa aku pergi dan tidak berniat untuk kembali. Agak sesak napas. Orang yang selama ini kucintai adalah Jing Nian. Aku hanyalah pilihan cadangan. Lin Shuyue terus mencuci otaknya di dalam hati. Menekan perasaan aneh itu. Lin Shuyue yang tertekan minum banyak anggur saat makan malam. Di bawah sedikit godaan Song Jingnian. Dia pun menyerah pada kesenangan cinta bersamanya. Melihat Song Jingnian yang tertidur lelap dalam pelukannya. Meskipun benar-benar mendapatkan cahaya bulan masa muda. Namun selalu ada suara kosong milikku di dalam hatinya. Selalu terlintas di benaknya. Keesokan harinya, Song Jingnian mendapatkan tiket ke Yunnan. Bertanya dengan santai. Mengapa Ah Yu berpikir untuk pergi ke Yunnan sebagai pemberhentian pertama Lin Shuyue? Melihat tiket ke Yunnan di tangannya. Tak henti-hentinya teringat bagaimana dulu aku selalu mengatakan ingin pergi berwisata ke Yunnan. Sepertinya aku tidak pernah menyetujuinya sekalipun. Aku sudah menikah begitu lama. Mereka bahkan belum pernah berbulan madu. Ketika berencana mengajak Song Jingnian berwisata. Secara ajaib membeli tiket ke Yunnan. Melihat Lin Shuyue di sampingnya menatap tiket dengan linglung. Song Jingnian dengan lembut menyenggol lengan Lin Shuyue. Ada apa? Akhir-akhir ini selalu linglung. Selalu melamun. Lin Shuyue tersadar. Melihat Song Jing di sampingnya. Tersenyum muda. Tidak apa-apa. Hanya memikirkan rute perjalanan bersamamu. Apakah ada yang terlewat? Mengatakan itu menjawab perkataan Song Jingnian. Tetapi selalu tanpa sadar membandingkannya dengan saya. Di hari yang cerah, Lin Shuyue dan Song Jingnian menginjakan kaki di Yunnan, tanah yang penuh mimpi dan misteri ini. Simpul persegi. Jalan batu masih basah oleh embun pagi. Jaket wol saya dipegang oleh Shen Mengyao. Dia membungkuk untuk menyesuaikan kerahku. Tiba-tiba suara pecahan kaca meledak di belakang. Aroma cemara yang familiar tiba-tiba menghantam Lin Shuyue dengan anggur plum yang pecah. Tangan kirinya masih menggandeng lengan Song Jingnian. Mendengar suara itu, aku berbalik. Dan melihat Lin Shuyue dan Song Jingnian berjalan-jalan dengan mesra. Luka-luka yang terlupakan itu. Tiba-tiba teringat dengan jelas seperti kejadian yang baru terjadi kemarin. Aku menatap cincin pasangan platinum baru di jari manisnya. Tiba-tiba teringat beberapa tahun sebelum saya menikah. Lin Shuyue bahkan tidak pernah memakai cincin kawin. Ternyata dia tidak suka memakai cincin. Tetapi tidak ingin memakainya dengan saya. Dia juga tidak pernah tidak punya waktu untuk bepergian. Tetapi tidak punya waktu untuk bepergian bersamaku. Menahan keinginan untuk melarikan diri. Berusaha untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berbicara dengan dua orang di seberang. Ada urusan? Tangan Shen Mengyao menarik tanganku. Tindakan ini membuat pupil mata Lin Shuyue menyusut. Sebulan tidak bertemu. Kau belajar mencari kekasih di kota kuno. Dia sengaja membawa Song Jingyao ke hadapan kami. Tidak menyapa saat bertemu teman lama. Lin Shuyue sengaja menggunakan kata, kekasih, untuk menghina Shen Mengyao. Dan dengan itu merendahkan kata, kekasih, saya. Saya rasa itu tidak pantas. Lin Mengyao tiba-tiba tertawa. Ujung jarinya menyentuh tali merah wanjian saya. Itu adalah simpul perdamaian yang ditenunnya tadi malam setelah membongkar 18 kantong aroma obat tradisional Tiongkok. Bagaimanapun, kami sudah bercerai. Bukankah begitu? Saat Shen Mengyao melihat Lin Shuyue, dia teringat setiap hal dalam berkas yang dikirim oleh asistennya yang membuatnya sangat marah. Siapa orang normal yang akan meninggalkan suami dan membahayakan suami? Untuk mencari apa yang disebut cahaya bulan putih? Sebelumnya dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Tetapi sekarang dia sudah bercerai. Lin Shuyue masih menunjukkan wajahnya kepada siapa? Lihat aku menatapku. Di depan mereka ada pasangan yang tampak sangat mesra. Wanita yang dulu bilang jalan-jalan itu melelahkan. Kini mengikuti Song Jingnian. Dengan sukarela menemaninya berbelanja. Soal perceraian. Aku tidak tahu dan tidak mengakuinya. Lin Shuyue mendengar wanita lain menyebutkan tentang perceraiannya. Merasa sedikit malu dan marah. Cepat sekali menemukan cinta kedua,
Tidak mau memperkenalkannya? Song Jingnian yang sudah lama terdiam menatapku. Wanita di sampingnya yang auranya tidak kalah dari Lin Shuyue. Merasa sedikit tidak nyaman. Hanya seorang pecundang. Kenapa seolah-olah kita sangat akrab? Menenangkan diri. Aku tidak ingin terlalu banyak berbicara dengan dua orang menjengkelkan ini. Perceraian tertulis hitam di atas putih dengan stempel resmi dari kantor catatan sipil. Juga mencetak bahwa itu bukan terserah kamu untuk tidak mengakuinya. Berpikirlah. Sudah berpikiran terbuka. Aku tidak berniat untuk terus menahan diri. Apakah amarah yang aku keluarkan di sisinya tidak cukup? Sudah bercerai. Masih harus mendengarkannya menggonggong. Suasana hatiku jadi rusak. Benar-benar membuat marah mendengar kata-kataku yang tidak sopan. Lin Shuyue membeku di tempat. Kenapa kamu jadi seperti ini? Tidak masuk akal dan kasar sebelumnya? Hal-hal yang Jingnian katakan padaku. Aku masih kurang percaya. Sekarang melihatmu seperti ini. Benar-benar kamu dulu sering menindas Jingnian. Aku menindasnya. Aku merasa sedikit lucu. Dan langsung tertawa. Lucu sekali. Song Jingnian. Aku menindasmu. Song Jingnian merasa sangat malu dengan pertanyaanku. Dan takut konfrontasi langsung. Lagi pula dia berbohong sembarangan. Ayo. Ayo pergi. Lu Ziqian. Tidak terlalu menyambut nona kita ini. Temperamennya tidak terlalu baik. Kamu harus lebih bersabar dengannya. Kumohon. Song Jingnian sebelum pergi tidak lupa untuk membuatku jijik. Memberiku obat tetes mata. Di depanku di depan teman wanitaku. Berpura-pura seperti sedang dipersulit. Masih memikirkan sahabatnya? Jingnian, kamu terlalu baik. Lin Shuyue mendengar bahwa Song Jingnian masih membela kakakku. Melihat Song Jingnian yang sedih. Hatiku merasakan sedikit sakit. Shen Mengyao tidak mempedulikannya. Song Jingnian berkata padaku. Ayo pergi. Aku tahu Shen Mengyao membantuku. Song Jingnian sangat marah. Kapan dia, yang selalu pamer di depanku, kehilangan muka seperti ini? Lin Shuyue melihat punggung mereka berdua yang saling merangkul menjauh. Wajahnya jelek. Tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja tidak juga memperhatikan. Kekejaman sekilas di mata Song Jingnian. Setelah menjauhi orang yang kubenci, aku dengan cepat melepaskan tangan Shen Mengyao. Terima kasih tadi, kataku sedikit canggung. Melihat reaksiku ini, Shen Mengyao sedikit kecewa. Masih harus terus berusaha. Seharusnya Shen Mengyao bertemu Lin Shuyue. Tiba-tiba tidak ingin melanjutkan seperti merebus katak dengan air hangat. Dia ingin memberinya identitas yang wajar. Tetapi di sisiku menemaniku. Aku tidak bodoh. Selama waktu bersama ini, aku bisa dengan jelas merasakan perasaan Shen Mengyao padaku. Karena tidak mungkin seseorang mencintai orang lain tanpa alasan. Baik. Aku sebelumnya ingin langsung menolak. Tetapi dia selalu bercanda. Dan tidak pernah mengatakannya secara langsung. Tetapi setelah waktu bersama ini, aku tidak bisa menolak secara langsung seperti sebelumnya. Aku. Bukannya tidak ada perasaan padanya. Tetapi terlalu cepat. Aku ingin perlahan. Jadi aku membiarkan Shen Mengyao selangkah demi selangkah memasuki hidupku. Tetapi sekarang aku belum siap. Jadi aku menyela dia. Ayo pergi makan. Baik. Aku lapar setelah berjalan-jalan begitu lama. Menghadapi gangguanku yang disengaja. Shen Mengyao merasa sedikit sedih. Tetapi dia bukan orang yang bertele-tele. Karena dia memutuskan untuk berbicara, dia akan melakukannya sampai akhir. Dan dia sudah melewatkanku selama bertahun-tahun. Sekarang dia tidak ingin melanjutkannya lagi. Dia ingin bersamaku. Aku menyukaimu. Aku mendengar pengakuan Shen Mengyao. Terdiam di tempat untuk waktu yang lama. Melihat keheningan. Aku. Shen Mengyao melanjutkan. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama sejak malam penyambutan mahasiswa baru. Awalnya aku ingin mengenalmu.
Tapi saat itu aku terlalu sibuk mengambil alih perusahaan keluarga. Setelah aku selesai dengan kesibukanku, aku menyadari bahwa kamu sudah memiliki seseorang di sisimu. Aku pikir cinta di universitas tidak akan berlangsung lama. Jadi aku terus menunggumu putus. Tapi kamu menerima lamarannya. Cinta di matamu begitu membara. Membuatku mundur. Aku pikir biarlah seperti ini saja. Asalkan kamu bahagia. Jadi setelah kamu menikah, aku tidak lagi mengikuti kehidupanmu. Tapi kali ini kamu sendiri yang muncul di duniaku. Ketika aku tahu kamu bercerai, aku sangat senang. Jadi aku terus mengganggumu selama ini. Berpura-pura tidak mengerti penolakanmu. Terus menemanimu. Awalnya aku berpikir, asalkan aku berada di sisimu. Bahkan hanya sebagai teman. Aku sudah cukup di matamu. Tapi aku menyadari. Hatiku, sekarang aku menginginkan lebih. Yang kuinginkan bukan hanya menemani di sisimu sebagai teman. Aku menginginkan sebuah status. Sebuah status untuk bersamamu. Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Shen Mengyao tidak mengatakan hal yang salah. Dia sudah lama tidak tersentuh dengan status temanku. Aku awalnya tidak tahu. Dia tidak menyerah. Melainkan sudah merencanakan bagaimana membuat kami bercerai. Jika bukan karena tubuhnya yang baru pulih. Baru-baru ini kondisinya hampir membaik. Dia sudah lama memisahkan kami. Sekarang identitas Shen Mengyao membuatku pergi. Ini seperti takdir yang membantunya. Dia tahu bahwa identitasnya saat ini memanfaatkanku dalam kesulitan. Tapi lalu bagaimana? Keheninganku yang lama membuatnya sedikit gelisah. Jika setuju untuk terus dikurung, membiarkanku hanya melihat diriku sendiri saja, Meng Yao diam-diam berpikir. Aku tidak tahu kalau kamu sudah menyukaiku sejak lama. Aku sedikit terkejut mendengar kata-kata Shen Mengyao. Sekaligus merasa tersentuh. Saat aku mengejar Lin Shuyue, ternyata ada seseorang yang memperhatikanku dari belakang. Aku akui aku sedikit menyukaimu. Tapi aku pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Aku takut untuk memasuki hubungan yang baru. Tapi aku memahami perasaanmu. Namun, saat mendengar Shen Yao menyukaiku, hatiku sangat gembira. Asalkan dia menyukaiku. Ada cara untuk mengubah sedikit rasa suka ini menjadi rasa suka yang lebih besar. Tidak apa-apa. Asalkan kamu sedikit menyukaiku. Berdiri saja di tempat. Jangan menghindar. Tunggu saja aku menghampirimu. Ponselku tiba-tiba bergetar. Muncul banyak panggilan tak terjawab dari nomor asing. Aku mengulurkan tangan dan menekan tombol power. Menyadari bahwa aku tidak terlalu penting bagi Lin Shuyue. Hatiku sangat kesal. Perasaan tidak enak ini terus berlanjut sampai ke tempat tinggal. Saat berbaring di tempat tidur, aku masih memikirkan diriku yang kutemui di sore hari dan diriku saat bersamanya sangat berbeda. Meskipun tidak mau mengakuinya. Memang aku menjadi lebih baik. Dan memang lebih baik daripada saat berada di sisinya. Sekilas terlihat begitu cerah dan mempesona. Menarik perhatian. Memikirkan tentang meminjam ponsel orang lain dan melakukan belasan panggilan di sore hari. Tidak ada satupun yang tersambung. Aku tidak hanya merasa sedikit kesal. Sepanjang malam aku dipenuhi dengan pikiran tentang Lin Shuyue. Bahkan saat bersama Song Jingyan, aku terus memikirkan diriku dan wanita di sisiku. Song Jingyan juga memikirkan aura wanita di sisiku. Tidak seperti orang biasa. Jika dibandingkan dengan Lin Shuyue, bahkan lebih unggul. Kenapa seseorang yang sudah ditinggalkan? Sekarang orang di sisinya lebih baik dari orang di sisinya. Keduanya memikirkan orang lain. Jadi mereka tidak menyadari sikap acuh tak acuh satu sama lain. Di sisi lain, hati yang saling terhubung. Suasana di antara mereka berdua penuh dengan gelembung jerawat. Baru setelah kembali ke tempat tinggal, saya menyadari. Saya belum memberitahu Shen Mengyao tentang perceraian saya. Bagaimana dia tahu? Saya merasa bahwa jika ada sesuatu, Anda harus berkomunikasi dengan pihak lain. Daripada memikirkannya sendiri. Saya langsung menelepon Shen Mengyao, ada apa dengan Ziqian?
Shen Meng mendengarkan telepon dengan sangat hati-hati. Aku belum memberitahumu tentang perceraianku. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak bertele-tele. Langsung bertanya. Shen Mengyao, yang mengira dia bisa melewatinya, merasa sedikit bersalah. Ziqian. Tunggu aku. Aku akan menemuimu. Selama masa penantian, aku tidak menganggur. Tetapi membersihkan kamar dengan sederhana. Bagaimanapun, citra harus diperhatikan ketika baru bersama. Tidak lama kemudian saya mendengar suara ketukan di pintu. Membuka pintu. Biarkan Shen Mengyao masuk dan menunggu penjelasannya. Maaf. Ziqian. Aku bertemu denganmu satu-satunya waktu. Kamu sendiri khawatir di sini, jadi aku bertanya pada orang lain. Kemudian aku mendengar orang lain mengatakan kamu bercerai. Jangan marah, oke? Shen Mengyao menatapku dengan menyedihkan. Merayuku. Ini yang baru saja dia pelajari secara online, berharap itu berguna. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tiba-tiba berpikir bahwa kamu juga tahu aku baru saja bercerai. Melihatnya berpura-pura menyedihkan. Aku awalnya tidak marah. Bahkan lebih terpesona oleh kelucuannya. Aku tahu kamu baru saja bercerai dan aku memanfaatkanmu. Tapi aku terlalu menyukaimu. Tahu apa yang akan aku katakan? Shen Mengyao buru-buru memotongnya. Tidak suka melihatku. Merendahkan diri sendiri. Di matanya, aku adalah yang terbaik. Di dunia cinta. Aku tidak punya apa-apa. Juga tidak tahu apa-apa. Meskipun di stasiun emosimu. Aku bukan tamu pertama. Tapi kamu adalah satu-satunya bagiku. Kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Apapun hari yang kamu jalani. Aku akan menemanimu menjalaninya bersama. Kemanapun kamu pergi. Aku ingin berada di sisimu. Bahkan jika kamu mengatakannya sendiri padaku. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak mau. Bahkan kamu pun tidak bisa memisahkan kita. Aku sekali lagi mendengar pengakuan cinta Shen Mengyao. Sekali lagi terkejut dengan perasaannya yang tulus. Sulit bagi seseorang untuk tetap tenang saat menghadapi perasaan yang begitu tulus. Jadi aku tidak mempermasalahkan intaiannya padaku. Melainkan dengan lembut memeluknya. Melihatmu memberitahuku isi hatimu. Di malam-malam panjang tanpa tidur itu. Domba-domba yang melompat dalam ingatan tiba-tiba berubah menjadi diriku. Ketika Shen Mengyao bangun dari mimpi. Mengingat kemarin saling mengungkapkan perasaan. Wajahnya dipenuhi senyuman. Tidak sabar untuk bangun dan menemuiku. Ketika membuka pintu. Ternyata aku berdiri di depan pintunya memegang seikat bunga gardenia. Bahasa bunga gardenia adalah cinta abadi dan penjagaan seumur hidup. Saat pintu dibuka, aroma bunga menyeruak. Senyuman di wajahku lebih berharga dari semua bunga di mata Shen Mengyao. Mengyao, selamat pagi. Semalam aku tidak bisa membalas cintamu yang begitu dalam secepat ini. Tetapi karena sudah memutuskan untuk bersamamu. Aku akan mencurahkan seluruh jiwa dan ragaku padamu. Berusaha membuatmu merasakan cinta yang setara. Semoga di hari-hari mendatang, kita bisa bergandengan tangan. Menghabiskan sisa hidup bersama. Setelah lama mempersiapkan diri, aku melihat Shen Mengyao membuka pintu dan langsung mengatakannya. Semua kata-kata yang kupersiapkan sejak pagi keluar semua. Menunggu jawaban darinya. Setelah menunggu lama tidak mendengar jawaban Shen Mengyao. Tiba-tiba aku menyadari matanya merah. Seolah ingin menangis. Aku sedikit cemas. Ingin menghibur Shen Mengyao. Tiba-tiba aku kehilangan kata-kata. Shen Mengyao tidak berkata apa-apa. Aku ingin mencari kata-kata yang tepat. Lalu dia memeluk pinggangku. Dengan suara tersendat berkata, "Apa yang harus kulakukan dengan Sheng Hua? Aku merasa aku lebih menyukaimu daripada kemarin." Melihatku memegang bunga di depan wajahnya di pagi hari, Shen Mengyao merasa seperti mimpi. Hanya ketika dia memeluk erat. Perasaan tidak nyata ini akan sedikit berkurang. Aku mengakhiri perjalananku. Berencana menemani Shen Mengyao memulihkan diri di sini.
Saat kami kembali ke Beijing, musim dingin telah tiba. Hujan deras turun di Beijing Utara. Penjagaan kuno dan makmur ini menunjukkan sedikit kesejukan sebelum salju turun. Langit tampak seperti ditutupi oleh tirai abu-abu raksasa. Perlahan menutupi, suram, menekan, dan sunyi. Pepohonan di pinggir jalan menggigil dalam angin dingin. Cabang-cabang gundul tampak sangat botak di bawah langit abu-abu. Kadang-kadang ada beberapa helai daun yang tersisa. Tertiup angin, berputar beberapa kali dengan lemah di udara. Lalu perlahan jatuh. Begitu keluar dari bandara, aku langsung merinding ditiup angin utara yang dingin. Untungnya, hanya sebagian kecil saat turun dari pesawat yang terkena angin dan salju. Aku sebenarnya cukup suka salju. Tumbuh besar di selatan. Aku masih ingat tahun pertama datang ke Beijing Utara saat salju turun lebat. Perasaan gembira saat melihat salju lebat itu. Sebuah dunia seolah-olah ditekan tombol bisu. Hanya menyisakan suara gemerisik salju yang berjatuhan. Bentuk salju yang bervariasi. Saling terkait. Di udara. Membentuk tirai putih seperti mimpi yang jatuh ke tanah. Menutupi bumi dengan lapisan karpet putih tebal, jatuh di pepohonan. Membungkus cabang-cabang dengan lapisan perak berkilauan. Seperti pohon giok dan dahan berharga yang jatuh di atap. Membuat bangunan kuno menjadi lebih hikmat. Seolah-olah kembali ke masa lalu. Para pejalan kaki di jalan buru-buru membungkus diri dengan jaket katun. Berjalan tergesa-gesa. Seolah-olah menghindari dingin yang dibawa oleh salju lebat. Setelah bertemu dengan kami, kehidupan Lin Shuyue dan Song Jingnian berubah. Lin Shuyue tidak lagi memanjakan Song Jingnian seperti dulu. Sejak kejadian di pesta perjamuan itu, Song Jingnian membuat ulah dan memintaku membujuknya. Tanpa sadar mengucapkan kalimat itu. Bisakah kamu sedikit lebih manusiawi? Mengapa kamu tidak bisa sedikit lebih pengertian seperti sebelumnya? Seolah-olah membuka saklar yang aneh. Song Jingnian yang dulu sekarang membuatku merasa tidak nyaman. Selalu tanpa sadar membandingkan dirinya denganku. Ketika saya melakukan perjalanan bisnis sendiri, saya akan menyiapkan perlengkapan mandi dan beberapa kue ringan untuk perjalanan bisnis saya, selalu khawatir apakah saya lelah atau tidak. Tetapi Song Jingnian tidak akan membantunya berkemas. Dan selalu menyuruhnya membawa banyak merek terkenal. Yang tertulis memperlakukannya sepenuhnya sebagai anjing pembawa. Dan sejak Song Jingnian menemukan bahwa Lin Shuyue tidak sebaik dulu padanya, dia tidak bisa mempertahankan sikapnya yang luhur. Dia selalu membandingkan dirinya dengan dirinya yang dulu. Merasa bahwa dia tidak mencintainya lagi. Maka dia tidak menghargainya. Konflik antara keduanya semakin dalam. Saat ini, Xia Ruyan mulai mengganggu Song Jingnian lagi. Xia Ruyan kebetulan mengisi perhatian dan rangsangan yang tidak bisa didapatkan Song Jingnian dari Lin Shuyue. Tetapi dia tidak bisa memberi Song Jingnian kemewahan dan kehidupan yang dia inginkan. Jadi mereka hanya sering bertemu secara diam-diam. Berpacaran secara diam-diam. Pikiran Lin Shuyue beralih dari Song Jingnian. Dan dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Dia hanya merasa bahwa frekuensi pertengkaran mereka baru-baru ini menurun. Dan dia pikir dia akhirnya bisa sedikit patuh. Dan setelah mendengar berita tentang kepulanganku, pikirannya bahkan lebih tidak tertuju pada Song Jingnian. Setelah mengetahui berita kepulanganku, Song Jingnian teringat adegan di Lijiang di mana aku mempermalukannya. Dan guru Lin Shuyue membandingkannya denganku. Jelas-jelas dia adalah penjilatnya. Tetapi sekarang dia memperlakukannya seperti ini. Sekarang aku kembali. Dia harus membuatku membayar harganya. Jadi dia dengan santai menyebutkannya kepada ketua kelas universitas. Bahwa dia ingin menolak penjilat bersama teman-teman sekelasnya baru-baru ini. Ketua kelas secara sukarela menyelenggarakan reuni kelas. Awalnya aku tidak ingin berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sama sekali tidak ingin berhubungan lagi dengan Song Jingnian. Tetapi ketua kelas terus membujukku untuk berpartisipasi. Aku tidak bisa menolak dan datang. Ketika aku tiba di pertemuan, hampir semua orang sudah datang. Dan aku tidak melihat sosok Song Jingnian. Aku hanya ingin duduk dengan teman-teman yang kukenal. Ketua kelas melihatku dan langsung bertanya,
Kudengar kau bercerai dengan Lin Shuyue. Benarkah? Ruangan yang ramai itu tiba-tiba menjadi sunyi. Aku bercerai dan tidak merasa ada apa-apa. Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkannya. Agar tidak merepotkan di kemudian hari. Mengapa orang yang begitu luar biasa seperti Lin Shuyue? Kamu rela melepaskannya? Ketidakcocokan dalam hubungan? Aku tidak ingin memberikan terlalu banyak penjelasan tentang masalah ini. Kudengar Lin Shuyue bersama Song Jingnian. Apakah karena Song Jingnian? Seseorang dari Feng Sheng berbisik. Bagaimana mungkin jika Song Jingnian setuju untuk bersama Lin Shuyue? Apa gunanya aku? Ketua kelas meninggalkan Jiang dan membawa Lin Shuyue. Tidak bisa melupakan Song Jingnian. Kebaikan Lin Shuyue kepada Song Jingnian terlihat jelas. Aku bahkan tidak sebanding dengan wajahnya. Jika bukan karena Song Jingnian yang menjodohkan. Bagaimana aku bisa memiliki kesempatan untuk menikah dengan Lin Shuyue? Kalau dipikir-pikir, aku seharusnya berterima kasih kepada Song Jingnian. Semua orang mulai membicarakan tentang bagaimana Lin Shuyue memanjakan Song Jingnian. Tidak merasa bahwa seorang wanita yang sudah menikah melakukan hal-hal ini kepada teman masa kecilnya adalah salah? Juga tidak mempedulikan wajahku sebagai mantan suami. Mereka semua mulai membicarakan tentang bagaimana aku lebih buruk dari Song Jingnian. Mereka menutup mata. Kerusakan yang ditimbulkan kata-kata ini padaku. Sedikit. Orang-orang yang merasa tidak enak juga tenggelam dalam diskusi orang banyak. Di tengah melihat ekspresiku yang buruk. Berbisik mengingatkan. Jangan bicara lagi. Ketua kelas melihat ekspresiku yang buruk dan berkata sambil tersenyum. Lu Ziqian. Apakah kamu marah? Kami tidak berbicara omong kosong. Semuanya adalah kebenaran. Jangan terlalu sensitif. Reuni kelas tampaknya berubah menjadi sidang pengadilan terhadapku. Aku tidak bisa melihat tujuan dari pertemuan ini. Aku bodoh. Aku hendak bangun dan pergi. Tetapi diinterupsi oleh Song Jingnian yang masuk dari luar pintu. Song Jingnian tersenyum dan menyapa semua orang. Maaf. Semuanya. Aku terlambat. Kami baru saja berbicara tentang kalian dan Lu Ziqian. Kamu juga datang? Aku masih takut kamu akan menyalahkanku karena tidak datang? Mengapa aku harus menyalahkan ketua kelas karena bekerja sama dengannya? Bukankah itu semua salah Ahyu? Setelah aku kembali ke negara ini, dia masih mengatakan kepadaku bahwa aku cemburu sebelumnya. Perceraian non-perceraian. Dan menyalahkan semua alasan perceraian padaku. Translate_text dia juga merasa sangat bersalah. Tetapi Ayu mencintai saya, bukan kamu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bersama menikah beberapa tahun, kamu selalu merasa mendapatkan cinta Lin Shuyue. Kasihan sekali kamu. Dari dalam rumah terdengar suara percakapan kecil semua orang. Jika ini adalah tujuanmu, maka aku hanya bisa minta maaf. Sekarang bagiku, Lin Shuyue hanyalah mantan istri yang agak familiar tapi asing. Benarkah begitu yang kamu pikirkan? Aku hanya demi kamu dan orang-orangmu saja. Aku melihat sekelompok teman sekelas yang familiar ini dan merasa asing. Begitu mudah terprovokasi? Tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Bangkit dan pergi. Berjalan ke pintu dan kembali ke negara. Saat aku hendak pergi, Song Jingnian mengejarku. Aku akan membuatmu membusuk di kalangan alumni. Dia berbisik di telingaku. Aku menatapnya dengan sinis. Kamu terlalu percaya diri. Saat itu, Shen Mengyao yang menjemputku juga tiba. Sepertinya grup Shen akhir-akhir ini terlalu santai. Aku tidak ingin lagi melihat orang-orang ini di bawah industri Shen manapun. Shen Xia hanya menunggu orang-orang ini untuk datang menjemputku. Aku pergi. Aku tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang punya aura seperti ini. Sepertinya aku bukan orang yang cocok denganmu. Kamu tahu sendiri. Seharusnya tidak membiarkan orang-orang ini memengaruhi kepentinganmu sendiri. Di antara mereka tidak sedikit karyawan yang bekerja di bawah Shen. Sudah lama mendengar perusahaan mengirimkan pemutusan hubungan kerja. Dan langsung marah. Ingin memarahi Song Jingnian.
Tetapi melihat Lin Shuyu di sisinya melindunginya juga merupakan eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Hanya bisa pasrah. Sungguh pertarungan dewa dan dewi. Hantu pun terkena imbasnya. Teman sekelas lain yang bekerja sama dengan perusahaan Shen mendengar tentang hal ini. Karena takut dimarahi. Dan langsung dipecat. Dan setelah semua orang pergi, mereka kembali dan berdiskusi di media sosial masing-masing. Operasi Song Jingnian hari ini mengangkat batu untuk menghantam kakinya sendiri. Reputasinya pada dasarnya sudah hancur. Awalnya perceraian Lin Shuyu terakhir kali. Pengakuan cintanya membuatnya dikejar-kejar penyakit. Tapi Lin Weiwei sendiri yang mengejarnya. Banyak orang membelanya. Dia benar-benar menderita bencana tanpa harapan. Kali ini benar-benar terbalik. Diposting di Weibo oleh seorang tuan kecil yang tidak dikenal. Menyebabkan gelombang diskusi kecil, mendorong semua orang ke bawah. Kali ini tidak ada yang berdiri dari sudut pandangnya. Menghina dan menampar wajahnya. 3. Ketika Song Jingnian melihat berita ini, dia sangat marah sehingga menghancurkan rumah itu. Sementara Lin Shuyu juga kewalahan. Mitra perusahaan yang belum jatuh tempo. Semua mulai menahan dana dan barang. Bermain tai chi hanya berarti telah menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Awalnya berencana untuk memperbarui kontrak dengan istrinya. Semua langsung berbalik dan bekerja sama dengan pesaing. Lin Shuyu sangat sibuk sehingga dia tinggal di perusahaan. Song Jingnian tidak dapat menghubungi Lin Shuyu. Xia Ruyan terus-menerus bertanya kepadanya dengan hangat. Song Jingnian, yang sudah kesal, dibujuk oleh Xia Ruyan. Keduanya berhubungan seks di bawah pengaruh alkohol. Setelah berhubungan seks, Song Jingnian merasa. Bahkan jika Lin Shuyu sedikit lalai padanya selama ini. Paling-paling dia terlalu sibuk. Beberapa saat, tidak mau pergi. Masih teman masa kecil yang sangat toleran. Jadi dia menjadi lebih tidak bermoral dalam bergaul dengan Xia Ruyan. Sering pergi menonton film bersama. Pariwisata. Bahkan membawa Xia Ruyan pulang untuk bergaul. Semua ditagih ke kartu tambahan Lin Shuyu. Lin Shuyu, yang kewalahan di perusahaan. Melihat kartu tambahan yang terus-menerus mengingatkan di ponselnya. Pengingat kartu kredit terasa sangat menjengkelkan. Song Jingnian bahkan tidak peduli pada dirinya sendiri. Sekarang perusahaan mengalami masalah. Dia masih seperti itu tanpa pengendalian diri. Jadi meskipun dia sangat sibuk, dia juga menyempatkan diri untuk pergi ke rumah Song Jingnian. Begitu dia membuka pintu, dia melihat pakaian berserakan di lantai dan erangan laki-laki dan perempuan datang dari kamar tidur. Lin Shuyu sedikit tidak percaya. Berjalan ke kamar tidur dan membuka pintu. Dia melihat Song Jingnian dan Xia Ruyan masih telanjang dan terus bergerak. Melihat Lin Shuyu kembali, Song Jingnian dengan tergesa-gesa mencari selimut karena ketakutan. Menutupi emosi gugup juga mendorong pihak lain untuk ceroboh. Bagian bawah tubuhnya terjebak di tubuh Xia Ruyan. Tidak bisa keluar. Melihat pemandangan ini, Lin Shuyu langsung pingsan karena amarah. Ambulans datang. 2, 1 untuk mengantar Lin Shuyu. Dan yang lainnya menarik Song Jingnian dan Xia Ruyan. Keduanya di ambulans juga tidak bisa berpakaian. Hanya bisa dibungkus selimut oleh petugas medis. Mereka sering ketahuan berselingkuh. Tetapi tidak biasa bagi mereka untuk tidak berpisah setelah ketahuan berselingkuh. Pemandangan semua orang tanpa sadar tertuju pada mereka. Dan ada juga orang yang baik hati yang memotret mereka berdua. Video yang diunggah ke internet meledak segera setelah diposting. Netizen berubah menjadi raja meme dan bermain meme. Ada juga orang yang mengenal mereka. Mereka memberitahu netizen yang suka bergosip di internet. Bahkan cinta masa kecil yang sebelumnya hanya tersebar dalam skala kecil. Tanpa batas, hal-hal tentang menjadi orang ketiga juga ikut diseret keluar. Bahkan video dari pesta ulang tahun Lin Shuyu sebelumnya juga diposting. Ternyata protagonis pria yang macet adalah orang yang merebut istri teman sekamarnya sebelumnya. Sekarang berselingkuh lagi. Dan kekasihnya ketahuan berselingkuh oleh teman masa kecilnya. Untuk sesaat, aku tidak tahu apakah teman masa kecil sekolah itu pantas mendapatkannya. Atau mengeluh tentang hiruk-pikuk gosip di internet Tiongkok.
Ketiga orang di rumah sakit untuk sementara waktu tidak mengetahuinya. Lin Shuyue yang bangun langsung menghentikan kartu tambahan Song Jingnian. Dan juga menghentikan semua bantuan untuk keluarga Song. Memintanya untuk pindah dari flat besar yang disewakannya untuknya. Semua hal ini dilakukan oleh asistennya secara impulsif. Dia bahkan tidak ingin bertemu dengan keluarga Song. Karena kesalahan keputusan ayah Song, mereka tidak dapat mempertahankan kehidupan mewah sebelumnya. Jadi Song Jingnian kembali dari luar negeri. Mengusirku dari sisi Lin Shuyue. Dan menggenggam Lin Shuyue dengan erat. Sekarang Lin Shuyue ingin meninggalkannya. Keluarga di sana kehilangan bantuan Lin Shuyue. Pada dasarnya dapat dinyatakan bangkrut. Melihat Song Jingnian yang diusir dan tinggal di rumah kecil, Ruyan Ye langsung pergi. Mencarinya? Awalnya hanya tidak ingin melepaskan pohon uang. Sekarang Lin Shuyue tidak memeluk koin emas lagi. Lalu untuk apa dia disimpan? Song Jingnian yang tidak punya apa-apa hanya bisa mencoba segala cara untuk menggenggam Lin Shuyue. Tetapi semua tindakannya untuk mendekati Lin Shuyue dihalangi oleh pengawal. Lin Shuyue tidak menjalani hari-hari yang lebih baik selama periode waktu ini. Peninjauan dimulai dengan pengepungan komprehensif terhadap perusahaan Lin Shuyue. Lin Shuyue hanyalah pendatang baru di industri ini. Benar-benar tidak dapat menahan tekanan dari keluarga lama. Ditambah amarah karena dikhianati oleh Song Jingnian. Membuat Lin Shuyue membuat beberapa tindakan salah karena impulsif. Membuat grup yang sudah berjuang keras menjadi semakin genting. Tidak ada ruang untuk pembalikan sama sekali. Ketika dia tahu bahwa kebangkrutan sudah pasti dan tidak dapat diubah. Tubuh Lin Shuyue, yang baru-baru ini dirawat di UGD, tidak tahan lagi. Langsung muntah darah karena marah di kantor. Dan dikirim ke UGD lagi. Ketika dia keluar dari UGD, grup itu sudah dinyatakan bangkrut. Sedang menjalani likuidasi kebangkrutan. Kartu banknya atas namanya. Rumah dan mobil dibekukan. Lin Shuyue, yang tidak punya tempat untuk pergi, ingat betapa baiknya aku dulu padanya. Bahwa dia tidak menghargainya. Song Jingnian memberi isyarat. Menunjuk dirinya sendiri, yang menerkam seperti anjing. Yang menyebabkan semua ini terjadi tanpa tempat untuk melampiaskan. Lin Shuyue bersedia mengaku bahwa semua ini disebabkan oleh ketidaksetiaannya sendiri. Menyalahkan semuanya pada Song Jingnian. Dan secara aktif mencari Song Jingnian untuk perhitungan. Sementara Song Jingnian didorong oleh Lin Shuyue ke jalan buntu. Berbalik untuk mencari ikan di kolam ikannya dulu. Hanya bisa menghubungi beberapa ikan kecil yang tidak tahu apa-apa. Mendapatkan sesuatu yang tidak berarti. Sama sekali tidak bisa mempertahankan kehidupannya sebelumnya. Melihat Lin Shuyue datang mencarinya. Dia pikir dia bisa kembali ke masa lalu. Akibatnya, Lin Shuyue datang mencarinya. Karena kebangkrutan untuk menyalahkannya. Keduanya mulai berkelahi seperti anjing. Kamu sendiri tidak berguna. Menyalahkanku. Apakah aku menyuruhmu menjilatku? Bukankah kamu terus menggantung Luzikian dan terus mengirimkan sinyal bahwa kamu tertarik padaku? Jika bukan karena kamu, dia juga tidak akan putus. Aku mengulurkan tangan. Kamu datang? Apakah ini hanya menyalahkanku? Maaf. Dia menyakitiku. Semua ini adalah masalahnya sendiri. Jangan salahkan orang lain Song Jingnian yang menyebabkan semua ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah atau menyesal sedikit pun? Melihat mulut Song Jingnian yang terus mengoceh. Lin Shuyue menanyakan pertanyaan lama ini karena permulaan kehancuran. Merasa bersalah dan menyesal. Mengapa aku harus merasa bersalah dan menyesal? Lin Shuyue. Kamu dan aku adalah teman masa kecil sejak kecil. Aku orang seperti apa? Bukankah kamu jelas? Kamu percaya apapun yang aku katakan. Apa kamu tidak tahu berapa banyak kebohongan yang aku katakan? Hanya saja kata-kataku mengungkapkan apa yang ada di hatimu. Meminjam mulutku untuk berpura-pura demi aku. Apakah kamu sejak awal hanya memikirkan dirimu sendiri? Lin Shuyue tidak bisa berkata apa-apa setelah ditanya oleh Song Jingming. Berbalik dan pergi, hatinya benar-benar hancur. Tetapi dia masih ingin bertemu denganku sekali lagi dan meminta maaf. Dia mencariku.
Lin Shuyue sepenuhnya dihalangi oleh pengawal yang diatur oleh Shen Mengyao. Di luar hidupku. Bumerang yang dulu dilemparkan. Saat ini mengenai tepat di antara alis. Akhirnya di bawah kelengahan pengawal. Dia menemukan kesempatan untuk menyelinap ke tempat parkir. Saat aku muncul, dia menghalangi jalanku. Aku melihat orang yang menghalangi jalanku. Melihat dengan seksama untuk waktu yang lama baru menyadari bahwa itu adalah Lin Shuyue. Melihat Lin Shuyue yang tidak seperti dulu. Hatiku tidak bisa lagi menimbulkan sedikit pun riak. Aku mengerutkan kening. Melihat orang yang datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat diriku. Benar-benar tanpa gejolak. Jantung Lin Shuyueku terasa sakit. Emosi sedih menenggelamkannya. Mata memerah. Suaranya sedikit tercekat. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Dulu saat kita bersama, aku mengabaikanmu. Itulah sebabnya kamu menderita begitu banyak keluhan. Setiap kali aku berbohong padamu tentang perjalanan dinas, aku merasa sangat menyesal padamu. Jadi aku meminta asisten untuk mengirimimu berbagai hadiah. Berpikir bahwa ini bisa menutupi pengabaianku padamu. Aku mengejar di belakang Song Jingming. Tidak pernah menoleh untuk melihat cinta yang begitu hangat di matamu. Aku minta maaf padamu. Jika memungkinkan, biarkan aku menebusnya, maukah kamu kembali padaku? Aku akan mencintaimu dengan seluruh diriku. Aku akan berusaha untuk bangkit kembali. Aku hanya akan mencintaimu. Melihat pengakuan cinta yang penuh penyesalan dari Lin Shuyue di depanku. Aku hanya merasa jijik. Jika bukan karena dia sekarang jatuh miskin. Song Jingyan mengkhianatinya, dia kehilangan segalanya. Dia tidak akan seperti itu. Dia hanya ingin seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Tetapi tidak akan memberikan cinta yang setara. Apakah dia dulu mencintai Song Jingyan? Mungkin iya. Tetapi lebih kepada obsesi. Obsesi yang tidak bisa didapatkan. Jadi setelah dia bersama Song Jingyan. Hanya setelah waktu yang singkat dia mulai merindukan dirinya sendiri. Hanya karena dia sudah mendapatkannya. Tidak lagi berharga. Obsesi ini tidak lagi begitu berharga. Setelah memikirkan semua ini, bebanku terasa berkurang. Itu karena mereka sendiri tidak punya batasan. Tidak mengerti betapa berharganya ketulusan. Aku tidak perlu menghabiskan energi. Kamu benar-benar orang yang benar-benar buruk. Setelah mengatakan ini, aku pergi dengan mobil. Dan mendengar pengawal akan memeluk semuanya. Shen Mengyao tersenyum sambil memutar pulpen di tangannya. Dia tahu saat yang dia tunggu telah tiba, Lin Shuyue. Mengira itu kelalaian pengawal. Sebenarnya itu rencananya. Aku perlu bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Hasil yang dialami Lin Shuyue dan Song Jingyan sekarang semua diatur olehnya. Dia benar-benar tidak mau. Mereka selalu seperti lalat. Berputar-putar di depanku. Tidak terlalu berpengaruh. Tapi sangat menjengkelkan. Song Jingyan baru-baru ini terikat dengan kepala geng kecil. Berencana menyewa orang untuk melakukan sabotase pada mobil Tuan Lu. Sungguh lalat menjengkelkan yang menghubungi mereka. Bos, lama tidak bertemu. Makan bersama dan tanyakan padanya. Apakah kawasan industri kekurangan? Mengenali Lin Shuyue. Nilai terakhirnya juga hilang. Urus saja bersama. Mengyao. Aku datang menjemputmu pulang kerja. Mendengar suaraku. Shen Mengyao memberi isyarat kepada asistennya untuk keluar dan bangkit untuk menyambutku, memeluk Ziqian dan merasa lelah setelah seharian bekerja menghilang. Aku benar-benar ingin mengikatmu di sisiku. Setiap saat bisa melihatmu sibuk setiap hari. Sudah berapa lama studio itu tidak berkencan bersama? Mendengar keluhan Shen Mengyao yang penuh kebencian. Aku merasa sedikit malu. Aku juga tahu bahwa aku sibuk dengan studio yang baru dibuka selama ini. Ada yang mengabaikan Shen Mengyao. Bukankah aku datang menemuimu setelah bekerja? Hari ini tidak membahas pekerjaan. Menemanimu, oke? Aku memaafkanmu. Besok akhir pekan, ikut aku menemui keluargaku. Mereka semua ingin bertemu denganmu. Aku belum siap,
Tidak perlu khawatir. Mereka hanya ingin bertemu denganmu. Lagi pula, selama bertahun-tahun aku sendirian. Keluarga mengira aku akan hidup sendiri sampai tua. Melihat aku punya pacar. Mereka semua sedikit penasaran tentangmu. Mendengar kata-kata menenangkan Shen Mengyao. Kepanikanku di hatiku berkurang banyak. Baik. Kalau begitu, setelah makan malam nanti, kamu temani aku membeli beberapa hadiah untuk diberikan kepada keluargamu besok. Ya. Keesokan harinya setelah bersiap-siap, aku mengikuti Shen Mengyao ke rumah tua keluarga Shen. Melihat jarak ke perkebunan semakin dekat, aku merasa sedikit gugup. Meskipun aku pernah menikah sebelumnya, tapi suasana hatinya sangat berbeda dengan sekarang. Mengyao, aku pernah bercerai. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu mereka. Selama ini mereka sangat menyayangimu. Jika ada yang tidak menyenangkan, keluargaku sangat mudah bergaul. Kamu tidak perlu khawatir mendengar hiburan Shen Mengyao. Hatiku perlahan menjadi tenang. Setelah tiba di rumah keluarga Shen, begitu keluar dari mobil, aku melihat dua orang parubaya berpakaian mewah berdiri di pintu. Setiap orang tersenyum ramah ke arahku. Aku menarik napas dengan gugup. Shen Mengyao menyadari kegugupanku. Dengan lembut memegang tanganku. Ayah, ibu, ini Ziqian. Ini ayah dan ibuku, paman dan bibi. Halo. Aku tidak tahu apa yang kalian suka. Ini beberapa hadiah yang aku siapkan untuk kalian. Semoga kalian menyukainya. Ziqian. Aku sering mendengar Mengyao berbicara tentangmu, baguslah kalau begitu. Tidak perlu proksi. Kakek dan nenek menunggu kalian di ruang tamu. Mereka juga ingin keluar. Tetapi karena sudah tua, jadi saya tidak membiarkan mereka keluar. Jangan tersinggung ya. Ibu berkata sambil tersenyum kepada saya. Ayah ibu. Ini adalah pacar yang sering disebutkan Ziqian dan Mengyao. Kedua orang tua itu juga menyambut kedatangan saya dengan hangat. Saya dan keluarga Shen menghabiskan sore yang menyenangkan. Saat saya pergi, ibu memberi saya sebuah tas hadiah. Mengatakan ini adalah sedikit hadiah dari keluarga. Pemberian dari orang tua tidak bisa ditolak. Jadi saya menerimanya tanpa menolak. Dalam perjalanan pulang, saya dan Shen Mengyao duduk di belakang dan membuka tas hadiah. Melihat ada kotak kuno di dalamnya. Ketika dibuka, ternyata adalah liontin giok yang sangat bagus. Ini terlalu berharga. Melihat kualitas gioknya, saya tahu ini pasti tidak murah. Ini adalah pusaka keluarga Shen kami. Sudah kubilang keluargaku sangat menyukaimu, kan? Aku tidak bisa menerima ini sekarang. Sambil berkata akan menyimpan liontin gioknya dan menyerahkannya kepada Shen Mengyao. Cepat atau lambat itu akan menjadi milikmu. Kamu tidak mungkin tidak ingin memberiku status, kan? Shen Mengyao menghentikan gerakan saya. Lihat apa saja barang lainnya. Saya tidak menolak dan melanjutkan melihat barang lainnya. Sebuah kartu hitam dan salinan kontrak pengalihan gedung perkantoran di pusat kota. Melihat hadiah yang satu lebih berharga dari yang lain, saya merasa sedikit bahagia. Keluarga Shen benar-benar menyukai saya. Bukan hanya basa-basi di permukaan. Saya sangat senang. Di suatu malam yang biasa, Shen Mengyao membawa saya ke sebuah restoran mewah dan bergaya. Cahaya di dalam restoran lembut dan hangat. Bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di setiap sudut. Lukisan seni yang indah tergantung di dinding. Musik klasik yang merdu mengalir perlahan di udara. Menambah sentuhan elegan dan tenang ke seluruh ruangan. Peralatan makan yang indah diletakkan di atas meja. Taplak meja putih bersih tampak sangat suci di bawah cahaya. Di tengahnya juga ada seikat mawar merah yang mekar indah, memancarkan aroma yang samar. Lampu gantung kristal di sekeliling berkilauan dengan cahaya yang cemerlang, memantulkan setiap tamu di restoran. Seolah-olah berada di dunia mimpi. Setelah kami duduk, pelayan secara berurutan membawakan hidangan lezat satu demi satu.
Sambil dengan lembut memetik untukku, Shen Mengyao. Sambil dengan mesra berbicara denganku. Mengingat setiap momen sejak mereka bertemu. Momen-momen indah itu muncul satu persatu di benak keduanya seperti film. Tepat ketika aku tenggelam dalam kenangan manis. Musik di restoran tiba-tiba berubah menjadi lagu cinta favoritku. Kemudian lampu restoran berangsur-angsur meredup. Seberkas sorotan lembut mengenai tubuh Shen Mengyao. Shen Mengyao perlahan bangkit dan berjalan di depanku. Shen Mengyao menatap mataku dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Sejak saat kita bertemu sebelumnya, aku tahu bahwa kaulah orang yang kucari seumur hidup. Segala sesuatu tentangmu sangat menarik bagiku dan setiap hari aku bersamamu. Aku merasa sangat bahagia dan puas. Aku ingin bersamamu melewati setiap tahap kehidupan. Berbagi suka dan duka dalam hidup. Maukah kau menikahiku? Biarkan aku mengandalkanmu seumur hidup." Saat ini, tamu-tamu lain di restoran berhenti dari kegiatan mereka. Mengalihkan pandangan mereka ke pasangan ini. Beberapa tamu bahkan bertepuk tangan untuk memberkati kami. Sambil terus mengangguk dan berkata, "Aku bersedia." Shen Mengyao dengan penuh semangat memelukku erat-erat di pelukanku. Berkata dengan lembut, "Aku mencintaimu dan tidak akan pernah berubah." Para tamu di sekitarnya memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah. Sebagai saksi cinta pasangan baru ini. Suara kembang api terdengar di luar jendela. Senyum manis terpancar di wajah kami. Di bawah berkat semua orang dan pancaran kembang api yang megah. Berpelukan erat. Kisah cinta kami berakhir dengan sempurna di malam romantis ini. Dan juga membuka babak baru dalam hidup kami.